Oke, halo, selamat siang teman-teman semua dan selamat datang di Mekari Jurnal Fintech One on One webinar series yang ke-21 dengan tema strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Oke, senang sekali ya teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi nih di webinar jurnal meskipun masih secara virtual, tapi aku harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Oke, sebelumnya mungkin akan lebih seru lagi kalau misalkan kita saling berkenalan dulu. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan namaku Anissa dari tim jurnal yang hari ini akan membawakan acara webinar dari awal hingga akhir. Nah, nantinya kita akan sama-sama berdiskusi ya teman-teman terkait dengan topik bagaimana sih caranya memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis teman-teman. Oke, dan kalau misalkan aku lihat di kolom chat, ini akan sudah disapa juga ya oleh rekan jurnal lainnya. Silakan teman-teman bagi yang belum memperkenalkan diri, boleh banget nih untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, lalu nama company dan juga domisili teman-teman. Agar nanti ketika selama webinar berlangsung kita bisa sapa teman-teman juga. Ditunggu ya teman-teman bagi yang belum memperkenalkan diri. Oke, boleh di next. Oke, sebelum kita mulai ke webinarnya, aku akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda webinar kita pada hari ini. Jadi nanti teman-teman setelah opening ini, aku juga akan menyampaikan informasi terkait dengan jurnal update, khususnya di bulan Juli. Lalu setelahnya kita akan memasuki sesi presentasi dari Karya nih, yang akan membawakan sharing ya atau insight juga nih terkait dengan strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Lalu nanti dari Karya juga akan mendemokan nih teman-teman terkait dengan Mekari Capital. Nah, seperti apa Mekari Capital nanti akan kita bahas di sesi khusus yang akan dibawakan oleh Karya ya. Lalu berikutnya juga akan ada sesi intermezzo di mana nantinya aku akan menyampaikan beberapa informasi penting dan nantinya kita juga akan ada sesi interaktif Q&A nih teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan nantinya bisa disampaikan di webinar ini. Caranya seperti apa nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir kita akan memasuki sesi closing dan juga feedback. Boleh di next? Oke, ini dia terkait dengan jurnal update. Jadi teman-teman di bulan Juli ini ada beberapa informasi terkait dengan jurnal update. Yaitu kalau misalkan teman-teman bisa lihat, yang poin pertama adalah stock update dengan fitur approval. Lalu yang kedua adalah bebas biaya transaksi Mekari Pay. Dan yang ketiga informasi seputar harga Mekari Conference 2022. Boleh di next? Oke, jadi saat ini fitur approval telah tersedia nih teman-teman di aplikasi jurnal. Nah, fitur approval ini hadir untuk bisa mereview penyesuaian stok dan juga tentunya melalui alur persetujuan dari perusahaan. Jadi harapannya dengan fitur ini teman-teman semakin bisa untuk memonitor lagi nih stok update-nya ya dengan fitur approval dan supaya hasilnya itu juga lebih akurat. Nah, saat ini fitur approval ini baru hanya tersedia di paket Enterprise dan juga Enterprise Plus. Nah, jadi jika teman-teman ada kebutuhan nih untuk menambahkan fitur approval, teman-teman silakan hubungi customer success ataupun tim jurnal ya. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan kebutuhannya di feedback form nanti yang akan aku share di slide berikutnya. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah bebas biaya transaksi Mekari Pay. Nah, teman-teman di sini sudah adakah yang menggunakan Mekari Pay? Jadi saat ini dari jurnal juga sudah memiliki fitur satu dompet digital nih teman-teman, yaitu Mekari Pay. Nah, kemudahan satu dompet digital untuk seluruh transaksi. Jadi teman-teman, penawaran menariknya adalah jika teman-teman menggunakan Mekari Pay, saat ini sudah bebas biaya transfer kemana saja hingga akhir tahun 2022. Nah, jika teman-teman tertarik untuk menggunakan fitur Mekari Pay, silakan teman-teman sampaikan kebutuhannya di feedback form nanti ya. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah informasi seputar Mekari Conference. Nah, teman-teman di sini sudah ada belum yang daftar atau membeli tiket dari Mekari Conference 2022. Nah, jadi teman-teman, sedikit informasi, Mekari Conference 2022 merupakan acara konferensi tahunan nih yang diadakan oleh Mekari. Nah, pada tahun ini kita akan membahas tentang digital transformation atau gimana sih sebenarnya perkembangan dari transformasi digital terhadap perkembangan bisnis yang ada. Dan itu dari berbagai lini seperti HR, lalu bisnis, dan juga dari segi regulasinya juga. Nah, teman-teman, yang menariknya adalah pada tahun ini Mekari Conference akan diadakan secara offline.
yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang. Boleh di-next? Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang baru ya dengan Mekari Conference. Nah, ini aku akan memutarkan satu video kelas balik terkait dengan Mekari Conference di tahun 2019. Boleh silakan di-play videonya. Salah satu yang kita hadapi saat ini adalah dunia bisnis ini semakin tidak menentu, cepat berubah, kemudian tidak pasti. Kami ingin mencoba memberikan inspirasi, edukasi, dan berharap Bapak Ibu di sini bukan saja bisa mengambil langkah pertamanya setelah event ini, tapi bisa mengambil langkah pertamanya di event ini. Itulah tujuan diadakannya Mekari Conference. Saya pikir teknologi, baik itu untuk bisnis kecil maupun bisnis besar, itu sangat penting. Dan itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada teknologi. Jadi teknologi pada saat ini udah nggak bisa enggak, sudah merupakan bagian dari hidup kita. Event seperti ini memang harus mass dan masif seperti ini. Datang ke event ini saya belajar, satu, kedua saya bernetworking, berkolaborasi, ketemu teman-teman kolaborator yang baru. Oke, itu dia teman-teman video kilas balik dari Mekari Conference di tahun 2019 lalu. Nah, mungkin kita boleh coba next ke slide berikutnya. Oke, jadi penawaran khusus ya untuk teman-teman yang sudah menggunakan produk dari Mekari atau mungkin pada hari ini adalah produk Mekari Jurnal. Teman-teman bisa mendapatkan penawaran khusus nih, yaitu potongan harga menjadi Rp275.000 dari harga normalnya yaitu Rp500.000. Nah, teman-teman bisa dapatkan kode promo ini dengan kunjungi link bit.ly/Mekari Conference-CD dengan memasukkan unique code USD 2036. Nanti teman-teman bisa langsung memilih tiket sesuai kebutuhannya ya teman-teman. Oke, silakan di booking tiketnya ya teman-teman. Boleh di next. Oke, jadi sebelum kita mulai ke presentasi dari karya, aku juga akan menyampaikan beberapa peraturan ya teman-teman, atau misalkan rule yang berlaku di webinar pada hari ini. Boleh di next. Nah, sebelumnya, jika teman-teman tadi ya, seperti yang aku singgung, jika teman-teman memiliki kebutuhan untuk menambahkan fitur Mekari Jurnal atau mungkin lainnya, atau juga teman-teman ingin bergabung ke komunitas jurnal, yaitu Fintech One-on-One, silakan mengisikan ketertarikan dan kebutuhannya di link feedback form kami, yaitu di bit.ly/jf101-sb21. Nah, seperti yang teman-teman lihat di grup komunitas kami saling berbagi informasi ya terkait dengan jurnal update, lalu juga regulasi-regulasi terbaru seperti perpajakan dan lainnya. Silakan teman-teman jika tertarik bergabung sampaikan kebutuhannya di feedback form. Boleh di next. Yang berikutnya adalah jika teman-teman di sini ingin mengikuti jurnal certification nih, itu saat ini dari Mekari University juga sudah menyediakan program jurnal certification. Nah, dengan mengikuti program ini, teman-teman bisa langsung hands-on dengan penggunaan software jurnal yang didukung dengan studi kasus yang komprehensif. Sehingga harapannya teman-teman semakin bisa nih untuk mengoptimalisasi penggunaan Mekari Jurnal.
Silakan sampaikan kebutuhannya di feedback form kami di bit.ly/jf101-fp21. Atau nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Boleh di next? Nah, tadi yang sempat aku singgung, jika di webinar ini teman-teman sangat bisa nih untuk menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan topik kita pada hari ini. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman silakan sampaikan pertanyaannya di tab Q&A yang tersedia di bawah Zoom teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa juga nih untuk upload atau live pertanyaan lain yang sekiranya menarik untuk kita bahas secara live nanti bersama dengan speaker kita. Jadi silakan teman-teman jika ada pertanyaan boleh disampaikan di tab Q&A. Dan mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena khawatir nanti dari tim jurnal tidak bisa membaca pertanyaannya. Boleh di next? Oke, boleh di next. Oke, jadi kita sudah akan memasuki presentasi dari Karya. Mungkin sebelumnya aku akan mengundang Karya untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Halo Karya, sudah bisa bergabung dengan kita? Bisa dinyalakan mikrofon dan kameranya? Halo Nisa. Sorry bentar ya, ini kayaknya ada technical issue nih. Kayaknya yang jaringannya nih agak-agak grogi nih. Jadi mungkin tunggu sebentar ya, sabar ya teman-teman. Oke, siap Karya. Nanti kalau misalkan sudah bisa langsung dinyalakan aja ya, mungkin kamera atau mikrofonnya lagi. Oke teman-teman, jadi sambil menunggu Karya, aku ingin menyampaikan kalau misalkan teman-teman selama webinar ini berlangsung memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di tab Q&A. Atau jika teman-teman juga ada kebutuhan untuk misalkan teman-teman ingin nih mendaftarkan satu fitur di Mekari Journal atau mungkin ingin mengikuti training dari Mekari University, teman-teman juga bisa untuk menyampaikan kebutuhannya di feedback form kami, yaitu di bit.ly/jf101-fp21. Atau nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa dengan lebih mudah lagi ya untuk klik linknya. Oke, kita sembari menunggu Karya. Sepertinya masih dicoba ya untuk bisa menyalakan kameranya. Oke, selain itu juga mungkin aku ingin menyapa lagi ya teman-teman yang hadir di webinar pada hari ini, mungkin yang baru bergabung, silakan boleh banget nih teman-teman untuk memperkenalkan dirinya di kolom chat. Jadi silakan sampaikan nama, lalu nama company, dan juga asal atau domisili teman-teman dari mana. Sehingga nanti dari tim jurnal juga bisa nih untuk menyapa teman-teman sekalian. Gitu, supaya nanti diskusi kita terasa semakin hidup lagi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, di hari ini kita juga akan menyampaikan topik terkait dengan bagaimana memaksimalkan strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Jadi jika teman-teman tertarik nih untuk gimana ya untuk memaksimalkan perkembangan bisnis dari segi modal usahanya, nah nanti kita bisa banget untuk saling berdiskusi dengan Karya. Gitu. Oke, mungkin aku akan coba tes lagi dari Karya. Halo Nisa, udah kedengeran belum? Udah, suaranya udah aman, Kak. Udah aman ya? Iya nih, maaf ya teman-teman, kayaknya memang ada sedikit gangguan teknis nih, jadi sempat agak keputus-putus lah ya tadi. Oke, tapi kalau sekarang bisa dinyalakan kameranya nggak, Kak? Possible kan? Boleh, sebentar saya coba ya. Oke, udah terlihat nggak? Mungkin maaf ya teman-teman, jadinya bisanya joinnya dari handphone nih. Oke, nggak, no problem, Karya nggak masalah. No problem ya, oke. Semoga di teman-teman clear ya, oke. Siap. Mungkin nanti kalau tiba-tiba ada gangguan apa, colek aja lah ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, Karya, jadi mungkin bisa langsung dimulai aja ya presentasinya terkait dengan strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Silakan Karya, boleh dimulai. Boleh. Thank you ya Nisa sebelumnya. Ini thank you banget nih Nisa sama tim jurnal udah undang saya nih untuk ngisi webinar. Thank you juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya mungkin ini siang-siang ya jam 1 teman-teman udah luangin waktu untuk bisa join di webinar kami nih di jurnal Fintech ya. Nah mungkin tadi itu saya juga sempat merinding tuh ngedengerin yang teasernya Mekari Conference. Jadi
sedikit cerita ya, intermezzo sebelum kita masuk ke dalam presentasinya. Dulu saya juga tahu Mekari itu sebenarnya dari Mekari Conference sih. Jadi makanya tadi dengerin teasernya itu benar-benar sampai sekarang aja masih merinding gitu. Jadi hopefully mungkin teman-teman ada kesempatan ya untuk bisa join juga di Mekari Conference. Terus teman-teman jangan kemana-mana nih, kalau bisa sih stay terus sampai acara webinar ini berakhir, karena nanti kita akan ada giveaway teman-teman. Lumayan bisa dapat tiket Mekari Conference secara gratis gitu. Sesinya kita bikin santai aja kali ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan atau bahkan kadang saya ngisi webinar ada juga tuh yang mungkin cerita gitu ya, problem yang dihadapi di perusahaannya, itu boleh banget sih untuk raise aja pertanyaan di link yang Q&A tuh yang ada di bawah gitu ya. Tadi juga mungkin Nisa udah sempat informasikan ya gimana caranya gitu. Oke, mungkin di next aja Nisa untuk slide-nya. Iya, jadi mungkin sebelum kita sharing-sharing lah ya, aku bilangnya sih lebih ke sharing-sharing. Jadi kita kenalan dulu. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Jadi kenalin, bisa panggil aku Ria. Jadi kebetulan saya di Mekari ini sebagai Head of Merchant Business. Sebelum di Mekari saya ada pengalaman lah ya bekerja di financial industry, jadi ya perbankan, asuransi, lalu juga ada 3 tahun nih saya sudah bergabung dengan Mekari, punya visi yang sama, yaitu kami tuh pengen bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia ini untuk naik kelas lah, jadi bisa bisnisnya berkembang bersama dengan kami juga. Mungkin di next, kalau teman-teman nanti mau ngobrol gitu ya lebih lanjut, boleh sih untuk connect di LinkedIn ataupun nanti bisa email ke saya atau mungkin WhatsApp juga ya kalau udah ada punya nomornya gitu. Nah, selama mungkin 30 menit ke depan, saya mau sharing sedikit lah terkait dengan strategi apa sih atau mungkin apa sih yang harus diperhatikan nih sama teman-teman, terlebih mungkin UMKM nih ya, untuk bisa memaksimalkan modal usaha yang mungkin teman-teman sekarang udah punya, atau mungkin nanti bisa dari pihak ketiga juga nih untuk digunakan sebagai perkembangan bisnis ke depannya dari bisnis teman-teman. Contohnya apa nih yang mungkin yang akan dibahas? Contohnya mungkin yang basic lebih ke fase apa sih sebenarnya yang ada di siklus bisnis ya teman-teman. Siklus bisnis kan lumayan banyak ya, jadi teman-teman juga tahu positioning-nya di mana, terus fokusnya apa, goals-nya juga seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih clear lah dan juga efektif untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Lalu pengelolaan arus kas bisnis itu yang baik dan efektif, tepat guna itu seperti apa sih sebenarnya, dan strategi untuk pengelolaan modal usaha yang memang relate terhadap arus kas bisnis seperti apa juga gitu ya. Terlebih nih untuk UMKM yang mungkin skalanya yang mungkin masih medium ke bawah. Terus mungkin juga terkait dengan kapan sih pertanyaannya, kapan sih butuh tambahan modal nih untuk pengembangan usaha, itu juga banyaklah pertanyaan yang sering masuk ke saya terkait dengan itu. Dan juga kiat-kiat untuk gimana sih ngajuin pinjaman modal usaha, kok saya ngajuin tapi nggak pernah berhasil gitu ya, atau mungkin ngajuin kok tidak sesuai dengan ekspektasi, sedangkan saya tidak ada pengalaman di situ. Nah, nanti saya akan coba sharing juga nih sedikit terkait dengan kiat-kiatnya itu seperti apa. Jadi tips and triknya gimana lah ya. Dan juga karena digital teknologi itu semakin berkembang pesat sekali di akhir-akhir ini, mungkin ada teknologi yang kita bisa manfaatkan nih biar bisa membantu perkembangan dari bisnis ataupun usaha dari teman-teman nih yang hadir di sini. Boleh di next, Nisa. Oke, jadi ini tadi mungkin ya, pengantar sedikit, kenapa sih sebenarnya butuh juga dijelaskan terkait dengan siklus bisnis. Biar teman-teman juga bisa tahu nih, positioning mungkin perusahaan teman-teman itu, atau perusahaan teman-teman di mana teman-teman bekerja, atau bahkan teman-teman yang punya, itu sudah ada di tahap yang mana sih? Karena untuk bisnis sampai menuju ke maturity-nya, itu membutuhkan beberapa fase sebelumnya. Contohnya aja nih, untuk fase di mana bisnis itu baru lahir atau mungkin early stage sekali ya, kalau yang sekarang anak-anak zaman sekarang bilangnya oh ya masih early stage, masih baru nih nyoba untuk masuk ke market gitu. Nah, banyak sih parameter yang teman-teman bisa lihat dan identify nih. Oh, bisnis saya ternyata masih ada di fase ini loh. Oh, ternyata bisnis saya udah growth ya, ternyata udah masuk ke sini gitu. Nah, itu dilihat dari apa?
dari beberapa parameter seperti sales-nya sendiri itu seperti apa gitu ya teman-teman. Terus cash-nya juga seperti apa. Lalu profit yang di-generate dari bisnisnya teman-teman itu seperti apa, dan juga tentu aja lah parameter yang paling significantly itu adalah waktu ya. Jadi membangun bisnis itu juga membutuhkan waktu. Begitu. Lalu boleh di next mungkin. Nah, ini mungkin secara lebih detail ya. Jadi secara stage-stage tadi kan mungkin saya juga sempat share ya, karena setiap stage itu background-nya akan berbeda, fokusnya akan berbeda, terus juga yang dikejar ataupun goals-nya pun dan challenge ya tentu saja pasti di setiap bisnis akan ada. Challenge-nya juga itu akan berbeda juga. Nah, perbedaannya seperti apa sih? Contohnya pada saat yang di early stage atau kita masih baru banget memperkenalkan bisnis kita, melaunch bisnis kita, pasti fokus kita adalah gimana nih cari market opportunity yang lebih bagus lah. Jadi punya produk mungkin atau service, gimana nih biar produk ini bisa istilahnya diterima sama market lah. Di sini yang bisa dilihat adalah tadi sales cycle-nya ini akan masih terbilang slow, karena kan baru first entry lah ya ke market. Dengan sales cycle yang mungkin slow, otomatis cash flow-nya sendiri akan bergantung pada modal usaha, karena kan beban operasional tetap harus teman-teman tanggung dulu nih sambil mengembangkan ataupun mengembangkan si sales tadi ya, tingkat salesnya tersebut. Lalu masuk ke fase kedua, di mana memang mungkin bisnis udah lumayan bisa mencari caranya lah ya untuk bisa lebih growth lagi. Nah, ini bisa dilihat dari mungkin sudah mulai demand-nya itu semakin banyak gitu ya. Berarti kan produk ataupun service yang teman-teman tawarkan ke market itu sudah mulai bisa diterima. Jadi fokusnya sekarang ngejar gimana caranya demand dari demand dari market itu teman-teman bisa penuhin secara secepat-cepatnya jadinya gitu ya, biar bisa muter lagi lah jatuhnya. Nah, ini yang dikejar apa sebenarnya? Adalah mungkin istilahnya BEP ya, jadi break even point ini di mana nih sampai usaha ini yang tadinya memang surplus defisit gitu ya, akhirnya bisa menjadi surplus gitu. Nah, ini ekspektasinya sales cycle-nya juga akan menjadi semakin lebih cepat, cash flow juga akan semakin berubah nih, pergerakannya menjadi ke positif, dan juga modal usaha yang tadinya mungkin modalin sendiri gitu ya, akhirnya sekarang mungkin bisa mencari nih opsi lain dengan mungkin diversifikasi terkait dengan investasi gitu ya, atau juga mungkin didapatkan juga dari profilnya juga, dari profit, terus juga ada pinjaman mungkin, atau mencari partner. Jadi mungkin nambah partner nih untuk jadi penanam modal, dan seperti itu juga bisa dilakukan pada saat tahap growth stage ini. Lalu yang terakhir, ketika sudah mature nih, ini biasanya udah memang lebih besar ya, mungkin udah lebih well known brand kayak misalnya Unilever segala macam, itu sudah masuk ke tahap mature, di mana memang sekarang fokusnya itu udah bukan lagi ini demand harus dipenuhi terus gitu, karena demand-nya sudah ada, sales cycle-nya juga udah semakin bagus gitu. Yang diperlukan adalah berinovasi, karena sebelum masuk ke tahap ini otomatis akan ada market saturasi ya, jadi udah terlalu banyak gitu mungkin pemainnya, atau ada kompetitor baru yang bisa menawarkan apa yang tidak bisa kita tawarkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga nih pada saat menuju ke stage maturity ini. Gitu. Di sini fokusnya tadi ya, menjaga cash flow-nya tetap positif, tapi tetap harus mengembangkan atau berinovasi terus terhadap produk ataupun layanan yang diberikan kepada customer. Mungkin boleh next. Oke. Nah, di sini ini riset sih ya, teman-teman. Jadi, saya ada ambil beberapa riset dari luar juga, dan juga dari Asia Pacific, di mana memang tadi kan ada ini ya, parameter time ya di bawah tadi. Itu memang sangat berpengaruh nih terhadap bisnis. Jadi, perkembangan dan juga sustainability-nya ya. Jadi, bisnis ini bisa bertahan nggak? Bisnis ini
bisa berkembang lebih jauh lagi apa enggak, itu ada di 5 tahun pertama berdasarkan research. Jadi banyak tuh perjalanan menuju 5 tahun bisnis yang mungkin pada saat habis launch gitu ya, ujung-ujungnya mungkin banyak berguguran karena 1-2 hal gitu ya. Nah, ini berdasarkan research didapati sih sebenarnya masalah-masalah bisnis itu banyaknya dikarenakan karena beberapa hal terkait dengan finansial dan juga arus kasnya. Jadi koneksinya apa sih? Kalau misalnya bisnis maju gitu ya, terus nge-launch gitu bisnis, tahu-taunya bisnisnya arus kasnya itu kita nggak tahu arus kasnya ini bagus apa enggak. Modalnya kegerus terus, ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan gagal, nggak sanggup lagi nih untuk bertahan bisnisnya, nggak sanggup lagi untuk produksi lagi, nggak sanggup lagi untuk tadi itu memenuhi demand dari market gitu ya. Nah, ini ada statistika itu 82% emang gagal karena manajemen arus kasnya itu nggak bagus. Jadi ya banyak mungkin nggak bisa kelihatan gitu ya, laporannya juga nggak bagus, jadinya nggak bisa mengambil keputusan dan juga planning ataupun strategi bisnis ke depannya akan seperti apa gitu. Ditambah dengan tadi tuh arus kasnya juga nggak bagus, otomatis ujung-ujungnya mereka juga akan mengalami masalah finansial nih, yang tadi mungkin akhirnya nggak bisa bayar supplier, atau mungkin punya pinjaman gitu ya, jadinya nggak bisa dibayar juga, atau mungkin nggak bisa bayar ini nih, nggak bisa bayar apa namanya gaji karyawan, karena itu kan part of operational, itu mungkin juga terjadi sih gitu. Nah, itu untuk yang apa ya, bukan sad story tapi kegagalannya lah ya. Tapi kalau kita lihat nih, on the other hand, kalau misalnya kita melihat terkait dengan kalau yang sukses kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu ternyata 70%-nya bisa lewat nih selama 5 tahun pertama, karena mereka memang sudah punya perencanaan bisnis based on apa sebenarnya ya, based on mereka juga bisa melihat cash flow yang ada di perusahaan mereka itu seperti apa, mereka bisa menganalisa, lalu bisa mengambil keputusan dan merancang strategi ke depannya bisnis ini akan dibawa seperti apa. Mungkin boleh next. Nah, tadi kan mungkin banyak ya teman-teman disinggung cash flow itu sebenarnya apa gitu ya. Mungkin teman-teman lebih expert lah ya di sini untuk berbicara ini. Jadi mungkin cash flow ini kan ya kasarannya adalah ya arus kasnya ya, kas masuk dan juga kas keluar gitu. Nah, komponen apa sih sebenarnya yang membentuk cash flow ini? Pertama, pasti ada operational cash flow ya. Terus yang kedua investment, dan yang ketiga adalah financing. Jadi cash flow dibentuk dari perputaran ketiga kategori inilah, bisa dibilang gitu. Operational ini apa sebenarnya? Operational ini mungkin lebih ke arah yang sifatnya lebih operasional ya. Jadi kayak pembayaran gaji itu kan mengurangi gitu ya, mengurangi cash flow. Terus juga sumber pendapatan, jadi mungkin profit ya, hasil penjualan segala macam itu juga bisa masuk di situ. Bahkan ada juga penguatan modal. Jadi misalnya dapat suntikan lagi nih dana dari pemegang saham, atau mungkin dapat pinjaman apa, itu akan masuk juga ke sini. Lalu yang kedua investment. Investment ini apa sih sebenarnya? Jadi investment bisa berasal dari aset. Jadi aset itu kan ada banyak juga ya. Jadi bisa juga aset dijual, bisa masuk sebagai return investment-nya gitu ya. Atau mungkin pembelian produk-produk investasi, mungkin juga beli bonds ya gitu ya misalnya, atau mungkin bahkan pembelian aset-aset jangka panjang, kayak mungkin beli ini ya, beli apa namanya, ruko gitu misalnya. Itu kan juga dianggap sebagai aset yang memang jangka panjang. Nah, itu akan dimasukkan sebagai investment cash flow. Terus yang terakhir terkait dengan financing, ini mungkin lebih ke arah keuangan ya. Jadi apa aja sih sebenarnya masuk? Mungkin lebih relate ke mungkin pinjamannya, terus juga kalau ada pinjaman kan pasti ada pembayaran ya, pokok pinjaman plus bunganya, itu juga akan masuk ke sini. Lalu juga mungkin terkait dengan yang pembagian dividen ya, itu juga kan masuknya akan ke sini gitu. Mungkin
Terus mungkin yang tadi ya cash flow, apa sih sebenarnya yang kita harus lihat dari cash flow sendiri? Kenapa sih kita bisa bilang oke, cash flow-nya ini positif, ini bagus, cash flow-nya negatif, apa yang harus kita lakuin? Itu bisa dilihat dari mana istilahnya. Nah, ini bisa dilihat dari satu report itu yang memang harus kita monitor ya, yang disebut sebagai cash flow statement. Pentingnya apa? Nah, ini pentingnya adalah dari report ini tadi dianalisa, akhirnya itu bisa membentuk sebuah ataupun strategi-strategi bisnis yang short ataupun long term nih, berdasarkan yaitu apa yang kita punya, terus juga perputarannya seperti apa, next-nya kita mau ngapain, intinya seperti itu. Nah, saya mau share sedikit juga sih ya di sini ya, teman-teman, terkait dengan pentingnya sebenarnya tahu terkait dengan cash flow ini, karena mungkin saya juga punya usaha nih ya teman-teman, tapi masih kecil lah ya, skalanya itu UMKM. Nah, saya sendiri jualannya itu masih lewat e-commerce sekarang, jadi tahu lah ya e-commerce di Indo ada apa aja gitu. Nah, awal-awal jualan pada saat yang tadi proses masih launching itu, saya sama sekali nggak pernah track nih, jadi saya juga nggak tahu istilahnya barang yang saya beli ke supplier saya gitu ya, terus saya jual, ya barang yang saya beli berapa, yang saya jual berapa, itu saya bahkan nggak tahu. Jadi intinya, mindset saya saat itu adalah, yaudah saya beli, saya stok, saya harus jual. Udah aja diputar, pokoknya saya percaya ketika itu berputar, saya akan dapat untung. Dan itu akan menggulung terus, itu yang saya percayai pada saat itu gitu ya. Tapi ternyata ya nggak sesimpel jual beli gitu aja, karena butuh tahu juga nih uang yang masuk, uang yang keluar itu seperti apa, karena saya sadarnya itu pas saya buka rekening, jadi kebetulan saat itu udah dipisahin mana rekening pribadi, mana yang rekening untuk bisnis. Pas saya lihat kenapa uangnya nggak pernah nambah gitu, jadi kan questioning juga nih, apa saya selama ini bisnis, saya selama ini jualan, nggak ada untungnya ya gitu ya, terus ngapain jualan gitu ya, itu akhirnya jadi ada pertanyaan seperti itu sih. Nah, akhirnya mencoba untuk membenahi pencatatannya seperti apa sih, masuknya gimana, keluarnya gimana, apa aja nih misalnya komponen-komponen yang menghasilkan revenue untuk saya. Nah, akhirnya didapetin tuh pada saat itu, ternyata saya belanjanya terlalu berlebih. Jadi ujung-ujungnya tuh overflow stok banget lah ya. Terus lakunya juga lumayan lama. Nah, otomatis dengan kondisi seperti itu, pada saat itu banyak opportunity yang saya lewatin, karena mungkin lagi hype apa, harusnya saya bisa jualan juga tuh untuk riding hype-nya juga, riding momentumnya. Tapi karena stoknya nggak keluar-keluar, saya juga udah nggak punya modal gitu kan untuk diputar lagi. Ujung-ujungnya jadinya ya saya lost the profit yang seharusnya saya bisa ambil gitu pada saat itu. Nah, itulah kenapa mungkin dari pengalaman pribadi saya ya, ini mungkin sangat penting juga untuk memonitor terkait dengan cash flow ini. Boleh di next mungkin? Nah, apa sih atau gimana ya caranya kita bisa memastikan bahwa arus kas kita itu bisa positif gitu ya sepanjang kita menjalankan bisnis. Nah, yang pertama yang tadi kesalahan saya, belajar kesalahan saya nggak pernah monitor, saya nggak pernah tahu arus kas saya seperti apa, perputaran barang saya seperti apa, saya nggak pernah tahu. Otomatis ya tadi jadinya mungkin yang bisa dibilang jadinya arus kasnya tersendat lah ya. Nah, itu kenapa memonitor arus kas secara rutin itu amat sangat penting. Lalu kedua, hal yang lumayan simpel yang kita bisa lihat ya, ketika kita udah tahu nih, ketika kita sudah memonitor, kita sudah tahu reportnya kas kita tuh seperti apa, perputarannya gimana, behavior-nya gimana. Nah, itu kita bisa lihat nih, misalnya, oh, kenapa ya, padahal kita udah monitor juga, tapi kenapa negatif nih arus kas kita gitu, misalnya. Nah, itu bisa dilihat, misalnya, yang paling simpel ya, yang biasanya dilihat itu, oh, cost terkait dengan operasional nih tinggi banget nih, kayak saya tadi contohnya saya belanjanya kebanyakan, itu kan masuk juga ke operational cost juga ya, jadi belanja kebanyakan akhirnya numpuk, nggak bisa keluar, cash flow saya juga kesendat, nggak bisa nambah stok baru, nggak bisa jualan lagi, terus momentum hilang, ujung-ujungnya hilang revenue juga. Jadi penting juga nih dari
dari visibility yang kita bisa dapatkan itu kita bisa juga untuk melihat cost operational mana sih mungkin yang kita bisa tekan juga nih. Gitu. Terus next-nya mungkin ya yang tadi biar untuk mempercepat proses kasnya berputar lagi, salah satu caranya adalah mungkin kita bisa mempercepat proses pengumpulan piutang atau mungkin penagihan belanja kali ya. Jadi penagihan piutang ke customer dari teman-teman nih. Misal ya, kalau mungkin teman-teman nature bisnisnya punya customer mungkin B2B, biasa B2B pasti mintanya adalah tempo gitu ya teman-teman. Nah mungkin bisa juga ditawarkan nih ke mereka bahwa kalau kalian misalnya bayar nih ya sebelum jatuh tempo itu kalian akan dapat additional discount, atau bahkan mungkin kalian kalau nggak bayar tempo nih ya, maksudnya langsung bayar cash di depan, kalian dapat diskon sekian gitu. Itu kan salah satu strategi yang bisa dilakukan nih untuk mengstimulasi ataupun mempercepat proses pengumpulan piutangnya tadi tuh. Atau mungkin kalau yang B2C mungkin lebih ke customer gitu ya. Biasanya itu proses penagihannya, apalagi kalau yang masih kecil nih, kayak customer-nya masih kenal gitu, pasti dia akan ntar deh bayarnya, ntar tarsok itu ujung-ujungnya bisa nggak kebayar gitu ya. Atau mungkin ya udah kebayar tapi jadinya lama, otomatis perputaran ke kita juga jadinya lama nih untuk kita bisa putar lagi. Nah, itu bisa juga sih. Mungkin sekarang kan banyak teknologi yang udah lumayan maju ya. Jadi bisa dibukain juga opsi untuk tadi pembayarannya udah langsung real time aja nih. Prosesnya bisa dibukain credit card juga. Jadi mereka yang punya credit card tapi mungkin cash flow-nya mereka juga terganggu, bisa bayar dulu menggunakan credit card, uangnya ujung-ujungnya masuk ke kita jauh lebih cepat dong ya. Terus juga bisa mengefisiensi juga nih proses-proses penagihannya, karena yang kejadian nih biasanya itu suka lupa kayak ini 2 hari lagi udah mau jatuh tempo gitu ya, terus baru dikirim tuh besoknya, which is tinggal besok nih waktu untuk jatuh temponya udah jatuh tempo. Sedangkan di sisi customer kita mungkin dia butuh waktu juga nih, ada internal SOP yang mereka harus lakuin. Ujung-ujungnya jadinya ke pending lagi kan, ujung-ujungnya ke pending, jatuhnya jadi nggak cepet nih dapat duitnya, tetap jadi ke delay juga ujung-ujungnya gitu. Itu cara dari segi customer kita ya. Nah ada lagi nih cara gimana caranya kita tadi kan customer ya jadinya lebih AR gitu ya, sekarang lebih ke AP-nya gimana nih ya kita bisa coba nih untuk negosiat ataupun atur nih strateginya gimana. Nah ini bisa juga nih kita misalnya nego ke ke vendor ataupun supplier, ya mungkin boleh nggak sih ada opsi term of payment lah, atau mungkin boleh nggak saya masih nunggu nih pembayaran dari customer saya, habis itu mungkin kasih waktu 1-2 hari saya akan bayarkan nih ke kamu nih, ke supplier gitu. Itu bisa juga. Atau yang terakhir nih ada di luar tadi APAR yang related langsung ke pelaku dari bisnisnya, ini bisa juga dengan pihak ketiga lah ya istilahnya, jadi benar-benar di luar bisnis cycle-nya itu. Bisa juga nih teman-teman pertimbangkan untuk mencoba namanya ada pendanaan ya, invoice financing, ataupun opsi pinjaman untuk modal usaha juga. Jadi sifatnya sih lebih untuk nutupin cash flow dulu ya, sementara teman-teman menunggu pembayaran, teman-teman udah bisa juga untuk bayarkan nih ke suppliernya. Otomatis siklusnya itu akan jadi lebih teratur dan lebih benar ya dibanding yang tadi tuh tersendat-sendat karena harus menunggu uang masuk dulu baru bisa melakukan pembayaran. Boleh di next mungkin, bisa tolong. Oke, nah ini penting kan ya tadi ya modal usaha, karena yang tadi kesendat-sendat, cash flow-nya juga jadi bermasalah gitu, nggak ada modal dan segala macam, termasuk berakibat ke keberlangsungan bisnis juga jadinya lumayan tersendat ataupun bisnis bisa jadi gagal juga nih karena ini. Nah, modal usaha itu sebenarnya linear lah ya dengan cash flow juga. Jadi gimana sih sebenarnya kita bisa maksimalkan perkembangan bisnis kita itu dengan mungkin nambah modal. Contohnya, ini
modal usaha tuh didapat dari mana lah istilahnya. Ini yang paling awal pada saat kita benar-benar launching bisnis sendiri, itu biasanya kita akan mengambil dari modal sendiri nih, atau istilah kerennya anak-anak zaman sekarang gitu ya, bootstrapping lah ya jatuhnya kayak gitu. Atau mungkin punya keluarga atau temen atau mungkin family gitu ya, yang relasi gitu, yang memang kita bisa ajak, mau nggak tanam modal, mau nggak kita partner nih, ada ide bisnis seperti ini kayak gitu. Nah itu salah satu opsi untuk penambahan modal usaha juga ya, dalam skala yang mungkin lebih kecil gitu. Atau yang ketiga, kalau memang punya aset, jadi ada rumah, udah ada ruko nih. Nah itu bisa juga sih untuk digadaikan, atau mungkin ekstrimnya juga dijual lah ya, untuk menambahkan modal usaha. Atau mungkin yang sebelah kanan ini lebih ke pihak ketiga, jadi bisa juga memanfaatkan crowdfunding atau mungkin P2P lending kali ya, yang teman-teman lebih familiar gitu. Atau juga pengajuan, bisa juga nih pengajuan pinjamannya itu ke bank. Cuman plus minus ya sebenarnya, karena bank itu mungkin ada program-program untuk kayak bantu UMKM juga. Cuman rata-rata untuk programnya itu yang membutuhkan nominal lebih besar itu biasanya membutuhkan agunan atau jaminan. Sedangkan kalau kayak bisnis saya tuh ya masih skalanya UMKM banget. Saya punya jaminan apa? Nggak ada. Otomatis ketika saya mau ngajuin ke bank itu juga akan sulit. Lalu yang kedua mungkin secara kredit scoring saya juga mungkin nggak terlalu bagus gitu ya. Maksudnya ya bisnis juga baru dimulai, baru 2 tahun gitu misalnya. Terus tadi laporan segala macam mungkin saya juga belum terlalu bagus gitu istilahnya. Jadi potensi untuk bisa di-approve oleh bank itu akan jadi semakin kecil gitu. Dan yang terakhir juga bisa nih terkait dengan ya udah nggak mau cari pinjaman, nggak mau bootstrapping, udah nggak punya modal gitu ya, nggak punya aset juga, ke keluarga juga nggak enak, teman juga udah diajakin jadi partner, tapi masih butuh untuk dana nih, usaha untuk modal gitu ya. Gimana nih caranya? Oh ya udah, saya coba untuk cari investor. Kalau sekarang startup kan mungkin banyak ya, banyak visi-visi atau inilah ya, investor yang kita pitching gitu untuk ide bisnis, dan mereka bisa untuk mendanai jatuhnya gitu. Itu yang angel investor tadi. Atau mungkin kalau yang udah lebih mature, kalau teman-teman tahu perusahaannya mungkin udah go public, biasanya itu mereka pasti kan mengumpulkan dana dari masyarakat gitu ya, bisa dengan penerbitan surat hutang, atau mereka ya tadi listing di saham gitu ya. Nah itu kan bisa juga dijadikan tambahan modal usaha ataupun pengembangan bisnis ke depannya. Boleh next. Nah, ini berdasarkan research juga, jadi pinjaman modal itu sebenarnya banyak sih. Sebenarnya saya itu dikasih pertanyaan gitu ya, ngobrol gitu sama bisnis lain, dan mereka tuh kayak punya mindset di mana, kok saya takut ya untuk mengajukan pinjaman, saya lebih mau pakai apa yang saya punya gitu, karena ya takut gitu, kesannya tuh pinjaman ya menakutkan gitu buat mereka. Padahal sebenarnya pinjaman modal yang asal nih ya, asal memang tepat, ini akan bisa membantu bisnis itu bertahan lebih survive lah, apalagi di zaman-zaman kayak sekarang nih. Kayak teman-teman tahu, kita tahun ketiga ya, corona ya, COVID gitu ya, mau masuk tahun ketiga. Terus belum sekarang juga teman-teman dengarlah inflasi. Ini udah global juga secara makroekonominya gitu ya. Belum perang juga, ini otomatis akan berimpact juga nih terhadap jalannya bisnis yang ada di kita nih seperti apa gitu. Nah, sebaliknya nih, tadi kan bisa dibilang 50% itu bertahan lah kalau dengan pinjaman. Tapi kalau yang enggak, tingkat kegagalannya juga akan semakin tinggi, karena tadi uang juga lama-lama modal kita sendiri akan habis kan.
pinjam kemana-mana juga sulit gitu kan. Jadi mau nggak mau kita menggunakan jasa third party nih untuk membantu, ataupun ya udah kita cari investor yang tadi mungkin ada investor yang mau bantu gitu ya untuk ide bisnis kita mungkin menarik buat mereka gitu. Boleh di next. Nah, jadi gimana nih? Kapan ya sebenarnya perusahaan saya atau usaha saya ini, UMKM saya ini butuh untuk modal nih kapan ya? Karena saya ngerasa ya aman-aman aja gitu kan sebenarnya. Nah, ini bisa di-identify juga berdasarkan dari stage usahanya teman-teman. Misalnya nih untuk yang masih awal-awal nih, udah kelihatan nih, modalnya udah semakin dari tadi tuh, dari cash flow kelihatan. Oh, ini modal saya udah semakin menipis, tapi saya masih harus bayar ke supplier saya, ke vendor saya, untuk pengadaan barang dan segala macam. Nah, ini ada opsi untuk bisa dapat lah ya, istilahnya modalnya nih, untuk dibayarkan tadi. Nah, bisa dari investor gitu ya, kalau memang mungkin sekarang lebih ide bisnis bisa lebih mudah aksesnya untuk di-pitching ke investor gitu ya. Atau mungkin pinjam juga nih ke relasi yang tadi, cari partner lagi tambahan, mau nggak saya ada bisnis nih kayak begini, tanam modal dong segini, nanti kamu ikut juga nih jadi komisaris lah, atau jadi pengurus dari perusahaannya, nanti dapat saham juga gitu dari perusahaan. Itu juga memungkinkan lah ya. Atau ya ini tadi pengajuan pinjaman ke pihak ketiga. Sedangkan pada saat tahap yang sedang naik-naiknya banget nih, yang growth banget, cash flow itu kan pasti hopefully akan semakin membaik ya. Jadi mungkin tadi yang dibutuhkan sebenarnya untuk apa? Mungkin untuk nutupin kayak cash flow 1-2 hari untuk bayar ke suppliernya gitu ya misalnya, atau bahkan mungkin untuk pengembangan bisnis yang lebih jauh lagi. Jadi ini udah growth nih, ternyata offline-nya bagus gitu ya untuk penjualannya. Gitu harus butuh untuk buka cabang lagi nih. Ternyata saya lihat customer saya banyaknya di daerah Jawa Timur gitu. Sedangkan mereka agak keberatan sebenarnya untuk mungkin kirim dari Jakarta ke Jawa Timur. Nah, berarti kan ada strategi yang bisa di-expand ya, gitu ya, ekspansi bisnis untuk lebih ke daerah-daerah gitu. Itu juga kan butuh uang ya, butuh modal. Gimana kalau misalnya ternyata modal yang kita pegang sekarang ternyata tidak bisa mencukupi ekspansi itu, berarti kan butuh juga nih dana dari mungkin pihak ketiga ataupun dari investor dan segala macam. Itu untuk growth. Sedangkan untuk bisnis yang mungkin udah lebih mature, itu biasanya ya selain tadi sama kayak growth, mungkin ada strategi untuk ekspansi, tapi juga ada terkait dengan kebutuhan untuk berinovasi terhadap produk. Karena yang tadi market akan semakin saturate gitu ya, jadi semakin udah bosan lah, jadi butuh ada inovasi-inovasi baru, terlebih mungkin ada kompetitor baru juga yang datang dan nggak mau kalah dong bisnis kan. Gitu. Nah, itu ada di tahap yang mature stage. Boleh next? Nah, problematik sih sebenarnya ini ya, kalau dibilang tadi modal usaha harus nggak bisa dari modal sendiri, misalnya udah nggak ada, keluarga juga udah nggak bisa support gitu, harus ke keputus, maaf. Jadi harus ke pihak ketiga gitu, misalnya harus ke bank gitu misalnya ya. Ini pinjam nih, harus ke bank nih, harus ikut program pinjam bank untuk UMKM misalnya. Sedangkan faktanya 70% dari total unit UMKM yang ada di di Indonesia, ini berdasarkan datanya OJK ya, itu belum bisa mendapatkan akses terhadap pembiayaan perbankan. Contohnya yang tadi ya, mungkin kadang juga mungkin kreditnya belum bagus, terus tadi saya butuhnya sampai berapa M gitu misalnya, ternyata harus butuh agunan, saya nggak punya
aset tetap nih misalnya kayak gitu. Itu juga kan jadi satu kesulitan juga ya yang dihadapin UMKM. Contohnya bisnis saya aja lah ya yang tadi. Saya juga nggak bisa tuh untuk pinjam ke bank karena ya saya nggak ada agunan yang saya bisa inilah ya ke banknya ya. Saya bisa saya bisa jadikan jaminan ataupun agunan ke banknya gitu. Next. Nah, problematiknya tuh apa sih sebenarnya? Masalahnya apa sih? Kenapa sampai UMKM itu banyak banget UMKM itu yang agak sulit menerima pendanaan. Ada mungkin yang, oh ini masih bisa sih terima pendanaan, tapi ternyata pendanaannya harusnya butuhnya berapa, cuma dapat berapa gitu ya. Atau enggak prosesnya tuh panjang banget, bisa sampai sebulan, 2 bulan baru pendanaannya bisa turun. Itu kan kita butuhnya maunya cepat ya, jadi bisnis harus growth, tapi di masalah time-nya sendiri jatuhnya jadinya lumayan panjang gitu. Otomatis kecil nih kemungkinan ataupun kesempatan dari UMKM itu bisa berkembang lebih cepat jatuhnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya sampai hal-hal kayak gitu tuh bisa kejadian? Yang pertama mungkin dokumen banyak nggak lengkap ya. Jadi yang tadi saya bilang, oh saya aja nggak bikin laporan laporan cash flow gitu ya. Saya nggak tahu nih laba ruginya gimana, neracanya gimana, financial statement saya gimana, atau bahkan masih nyampur nih sama rekening pribadi, jadi agak bingung nih untuk pemisahannya mana yang bisnis, mana yang memang untuk expense-nya misalnya untuk pribadi gitu ya. Terus juga kadang-kadang kriteria bisnis itu nggak sesuai dengan appetite dari perbankannya. Misalnya perbankan maunya kan, ini kan high risk gitu ya, mereka mau yang lebih safety. Padahal sebenarnya kita yakin nih, bisnis kita itu bisa loh berkembang asalkan diberikan pendanaan yang memang bagus nih untuk modal kerjanya, untuk modal usahanya gitu. Terus yang ketiga, ini juga sering banget kejadian. Jadi bisnisnya itu memang belum berjalan lama. Mungkin baru setahun, mungkin baru 2 tahun gitu ya. Sedangkan mungkin bank mengharuskan, let's say bisnis udah yang established at least 5 tahun gitu kan. Ini juga jadi salah satu bottleneck lah istilahnya UMKM di Indonesia ini bisa meraih pendanaan yang memang sesuai untuk mereka. Terus yang tadi laporan keuangan, yes itu mesti dilihat. Kalau nggak rapi pasti, ataupun bahkan nggak punya, itu pasti udah akan nggak bisa gitu sama perbankan. Atau yang kelima itu juga bisa masuk ke daftar blacklist ya jatuhnya. Jadi daftar blacklist nih apa? Misal ya teman-teman pernah amit-amit gitu menunggak gitu misalnya ya, itu teman-teman akan dicatat nih sebenarnya di sistem perbankan itu memang teman-teman punya inilah ya, punya apa ya, tanggungan, jadi punya kewajiban ya di situ. Jadinya teman-teman akan masuk ke dalam daftar blacklist. Nah, kalau udah masuk ke daftar ini, bisa sih teman-teman, nanti mungkin saya share sedikit Pak ya ceritanya, masih bisa ada potensi untuk diterima nih untuk pendanaannya gitu. Terus ini juga mesti teman-teman tahu ya teman-teman, bukan berarti masuk daftar blacklist ini perusahaannya aja yang dilihat, usahanya aja yang dilihat, enggak. Tapi personal teman-teman nih, misalnya saya sebagai owner tadi ya, owner dari UMKM saya gitu. Pada saat saya mau melakukan ataupun mengajukan pendanaan, pinjaman gitu ya, histori saya juga dilihat. Ini saya sering banget sih kejadian. Jadi memang mungkin bisnisnya bagus, dianalisa bagus, tapi ternyata turns out sayanya sendiri nih, saya mungkin saya lupa nih waktu itu kredit card, iya saya lupa bayar waktu itu, bukan nggak ada uang, tapi sebenarnya saya lupa bayar karena sibuk gitu ya, ngurusin semua sendiri, akhirnya kelewat, ujung-ujungnya jadinya saya telat gitu 2 minggu, saya telat 1 bulan gitu sampai pembayaran selanjutnya gitu. Nah itu juga akan jadi pertimbangan nih dari perbankan untuk memberikan pinjaman kepada kita gitu. Terus juga tadi ya bisa jadi saya nggak punya aset apa-apa yang bisa saya jaminin.
Ataupun saya punya aset, tapi ternyata nilainya nggak sesuai sama yang saya butuhin. Saya butuh 1 M, aset saya cuma 100 juta gitu. Ya jauh juga kan gitu ya. Perbankan juga nggak bisa untuk meng-approve itu. Terus yang ketujuh mungkin yang sering juga nih saya temuin, kadang bingung gitu ya. Gimana sih kayak tadi kalau saya ngobrol sama beberapa bisnis, kadang teman saya juga gitu ya. Mereka selalu nggak tahu informasi terkait dengan pendanaan seperti ini, dan mindset mereka lebih ke arah, oh nggak mau pinjaman apa ya, udah negatif dulu gitu. Padahal ini sebenarnya kan pinjaman produktif ya teman-teman, bukan pinjaman yang konsumtif kayak mungkin ya pay letter lah atau apa, itu kan konsumtif ya. Tapi ini benar-benar pinjaman yang memang ditujukan khusus untuk pengembangan bisnis. Jadi memang lebih safety lah jatuhnya. Gitu. Mungkin boleh next. Waktunya masih ada ya, bisa ya? Ntar kebanyakan ngomong lagi. Boleh dilanjut. Oke, jadi ini mungkin beberapa ini kali ya yang saya tipe pinjaman itu sebenarnya banyak banget sih ini teman-teman. Cuman mungkin saya ambil beberapa aja yang memang cocok nih sebenarnya sebagai opsi untuk UMKM ya, dan juga memang lebih ke arah jangka pendek jatuhnya, bukan yang kayak oh butuh KPR kan bisa teman-teman tahu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Nah, kalau ini memang benar-benar yang jangkanya lebih pendek dan memang terkait dengan membantu cash flow-nya teman-teman. Contohnya apa aja gitu ya. Contohnya yang pertama mungkin ada yang disebut sebenarnya revolving, ada yang nyebutnya revolving, ada yang ngomongnya standby loan, ada yang ngomongnya bisnis kredit gitu ya. Macam-macam lah, tapi basically si revolving ini memang pelaku usaha ataupun teman-teman nih punya bisnis gitu ya, ini akan di-assess, dan dari hasil assess itu teman-teman akan mendapatkan dana standby. Jadi misal saya nih, oh saya ternyata di-assess bisnis saya layak nih untuk dapat standby limit 500 juta, contohnya aja nih ya, 500 juta. Tapi mungkin saya bulan ini belum butuh, karena saya ngelihat cash flow saya masih bagus nih, masih belum ada potensi nih kayaknya customer nggak bisa bayar saya nih dalam waktu dekat, jadi saya harus bayar ke suppliernya itu telat gitu, itu nggak ada gitu misalnya, nggak apa-apa, itu standby limit yang akan tetap ada nih ya buat teman-teman. Ketika teman-teman butuh, itu teman-teman tinggal ajukan aja untuk pencairannya. Jadi misal 2 bulan kemudian, oh customer saya ngasih tahu, oh telat ya, sorry, soalnya ada kendala gini, akan dibayar 2 minggu lagi. Sedangkan di sisi saya, AP saya harus sudah bayar nih supplier saya atau vendor saya gitu. Nah itu bisa saya tarik sih, misalnya, oh saya harus bayar 100 juta, ya udah saya tinggal minta untuk disburse 100 juta, tanpa perlu ada assessment lagi. Jadi memang dana standby, kayak credit card gitu lah ya, tapi ini memang benar-benar khusus untuk bisnis. Jadi tadi tarik 100 juta, tujuannya memang sewaktu-waktu kalau dibutuhkan dana darurat lah ya. Ini bisa diambil anytime. Itu untuk yang revolving. Lalu kedua yang common juga, yang banyak banget dipakai, dan juga memang ya mungkin teman-teman juga di sini udah ada yang menggunakan juga ya, ini disebut sebagai invoice financing. Jadi untuk apa sih sebenarnya, dan apa sih sebenarnya invoice financing ini? Pelaku usaha atau teman-teman nih ya, itu bisa menjaminkan invoice atau tagihan ya yang seharusnya ditagihkan kepada customer teman-teman, itu dijadikan jaminan nih ke pihak ketiga, ke lembaga inilah ya istilahnya, lembaga penyedia fasilitas ini. Jadi diagunin dulu, dijaminkan invoice-nya tersebut, dan teman-teman bisa mencairkan 80% dari nilai invoice-nya tersebut. Jadi kan mungkin, oh ini udah pasti dibayar kok, jatuh temponya 3 minggu lagi, tapi 2 minggu lagi saya ada butuh untuk AP nih, untuk bayar supplier saya, dan cash flow saya juga lagi nggak ada dana standby di situ. Jadi saya harus coba pinjam dulu nih untuk si invoice-nya ini. Gitu. Nah ini biasanya peruntukannya ya untuk memproses ataupun mempercepat lah ya proses penagihan piutang usahanya teman-teman nih. Jadi yang harusnya baru 3 minggu, teman-teman udah bisa dapat di hari ini kayak gitu. Contohnya simpelnya gitu lah ya. Terus yang ketiga, receivable financing. Nah ini juga dari teman-teman bisa menjaminkan kayak PO-nya, atau mungkin ada SPK nih dari pemberi kerja
yang teman-teman kerjasama gitu ya, atau mungkin ada kontrak kerjanya juga tuh. Nah, itu teman-teman bisa jadikan jaminan atau agunan untuk teman-teman bisa jalanin bisnisnya teman-teman. Nah, ini kurang lebih pencairannya biasanya ya, itu sekitar 70% dari nilai kontraknya. Nah, ini biasanya cocok nih kalau misalnya teman-teman bisnisnya lebih ke arah penyediaan jasa ya, atau pemberi layanan. Jadi ada bohirnya tuh biasanya. Nah, ini cocok sih untuk digunakan untuk modal. Jadi kan biasanya nih si pemberi kerja itu akan membayarkan berdasarkan tempo tertentu atau bahkan di akhir proyek. Sedangkan teman-teman butuh untuk mengerjakan proyek ini butuh dana dong, butuh modal dong istilahnya kan. Nah, itu bisa jadi si PO atau SPK tadi teman-teman jadi agunan, dananya cair, teman-teman udah bisa jalanin dulu, terus nanti tagihkan tuh ke pemberi kerjanya atau customer-nya teman-teman lah ya. Gitu. Itu untuk yang receivable financing. Yang terakhir terkait dengan supply chain financing lah ya. Jadi ini namanya supply chain. Jadi memang pinjaman ini diperuntukkan untuk pembelian barang dari pemasok ya, atau supplier yang mungkin memang besar. Contoh mungkin Unilever gitu ya, Indofood gitu-gitu. Nah, peruntukannya ini memang untuk memperpanjang tempo pembayaran kepada pemasoknya. Jadi harusnya teman-teman bayar sekarang, tapi jadinya teman-teman memperpanjang nih bayarnya bulan depan gitu kan. Terus buat si pemasoknya atau suppliernya itu juga ada keuntungannya juga, di mana itu mempercepat penyelesaian piutang. Jadi kalau teman-teman jadi jadi pemasoknya lah ya gitu ya, itu juga ada manfaatnya sih buat teman-teman yang tadi penagihan piutangnya jadi jauh lebih cepat ya. Gitu. Boleh next. Nah, tadi kan mau berbagi tips juga nih, gimana sih sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk bisa ngajuin pinjaman modal kerja. Ngajuin mah bisa aja ngajuin, cuman problemnya adalah pemberi layanannya ini mengabulkan nggak ya, atau menilai perusahaannya teman-teman ini layak nggak sih untuk mendapatkan modal kerjanya ini gitu ya. Apa sih yang perlu teman-teman perhatiin mulai dari sekarang, karena kita nggak tahu gitu ya kapan kita butuh tambahan modal gitu ya. Yang pertama adalah mungkin teman-teman bisa ukur dulu nih kebutuhan modalnya itu seperti apa sih, sebesar apa, dan juga mungkin yang penting itu sebenarnya tenornya ya. Jadi pesannya sih jangan meminjam yang berlebih aja gitu, karena kan teman-teman ada biaya lah ya, istilahnya interest yang teman-teman mesti kembalikan juga. Jadi memang pinjamlah ataupun ajukanlah yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman nih. Terus juga yang kedua, wajib juga nih teman-teman lihat juga nih untuk penyedia layanannya ini jangan sampai nih ya kena yang ala-ala atau mungkin ilegal atau apa. Pokoknya teman-teman harus lihat juga penyedia layanannya ini harus benar-benar terpercaya lah jatuhnya gitu. Yang ketiga, tadi karena faktor penting yang dilihat oleh yang melakukan assessment terhadap bisnisnya teman-teman itu pasti melihat dari Nisa akan lihat dari laporan keuangannya teman-teman juga nih. Jadi mulai saat ini mungkin mulai bebenah. Mungkin ini kan pasti teman-teman udah pakai jurnal lah ya, pasti rata-rata. Jadi sudah terbiasa juga nih dengan pembukuan yang ada di jurnal. Nah, itu amat sangat membantu sih kalau teman-teman udah mengikuti, sudah merapikan, sudah close book gitu ya, tutup bukunya juga udah bagus, udah lancar. Itu pasti akan amat sangat membantu untuk proses laporan keuangan yang dibutuhin gitu ya oleh penyedia layanannya. Terus juga jangan lupa nih teman-teman, kalau teman-teman punya pinjaman yang as simple as kayak kredit card aja gitu ya. Saya juga suka kelupa gitu sehari 2 hari gitu. Nah, itu mulai diubah mungkin ya secara behaviornya, di mana teman-teman harus bayar dan juga lunasi cicilannya itu tepat waktu, termasuk pinjaman bisnis teman-teman ya. Jadi ini bagus sih sebenarnya. Kenapa sih harus takut untuk minjem? Sebenarnya nggak perlu takut, karena ketika teman-teman minjem, teman-teman bisa melunasi dengan tepat waktu,
historinya bagus, nanti teman-teman butuh nominal yang lebih besar pun pasti akan di-consider nih, karena kan histori teman-teman udah bagus, teman-teman memang istilahnya apa ya, debitur yang bagus lah ya, debitur yang baik gitu. Jadi mulailah untuk coba untuk tepatin waktu untuk semua cicilan ya, termasuk yang pribadi, karena pengurus juga akan dilihat nih oleh penyedia layanan serupa gitu. Terus juga penting juga nih, jadi teman-teman harus hitung. Tadi kan udah tahu ya, oh saya butuhnya berapa gitu ya. Nanti pada saat teman-teman dapat gitu kontrak perjanjian ataupun simulasinya, teman-teman wajib banget untuk lihat tawarannya itu seperti apa, suku bunganya gimana, dendanya gimana, keterlambatannya gimana. Karena ada juga nih komponennya suka beda-beda gitu ya teman-teman. Tapi satu sama yang lainnya itu bisa berbeda, misalnya tenornya lebih panjang, yang satu bisa memberikan cicilannya yang lebih apa itu namanya, lebih ringan gitu ya. Tapi mungkin di depan ada biaya disbursement yang mungkin lumayan tinggi gitu. Tapi ada juga nih di mana bebannya itu bahkan di cicilannya, bukan di depannya gitu. Nah ini teman-teman sesuaikan juga ya dengan kebutuhan dari perusahaan teman-teman juga gitu. Next-nya. Nah, ini tadi kan ada ngobrolin terkait dengan laporan keuangan lah ya. Kenapa sebenarnya saya pengen bawa ini? Karena memang ini relate juga sih sama jurnal gitu ya. Karena jurnal sebenarnya anyway udah memprovide ini semua. Jadi mungkin laporan keuangan itu kunci penting kalau misalnya teman-teman melakukan pengajuan pinjaman bisnis ya, modal usaha gitu. Apa aja sih sebenarnya yang biasanya dilihat nih sama penyedia layanan? Yang pertama pasti laporan laba ruginya. Kenapa? Untuk bisa tahu nih kondisi bisnis ini sedang untung atau sedang rugi ya. Kadang ada juga kasus-kasus di mana 2020 tuh jelek banget, pokoknya merugi gitu ya. Tapi tetap bisnis bisa survive gitu. Tapi kan kita bisa memberikan alasan gitu bahwa, lihat aja di tahun-tahun sebelumnya bisnis itu bagus gitu. Kenapa bisa melihat kayak gitu? Karena kan memang sudah rapih ya untuk laporannya sendiri. Terus yang kedua perubahan modal nih. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya laporan ini bisa digunakan? Ini lebih untuk menunjukkan besaran modal di awal berapa, growth-nya berapa gitu ya. Jadi perusahaan ini berkembang nggak sih dengan adanya tambahan modal dan segala macam. Ini juga penting banget sih. Terus yang ketiga, laporan neraca. Nah, ini untuk tahu ya posisi keuangan di periode tertentu gimana gitu ya, neracanya. Dan yang terakhir, yang dari tadi mungkin kita udah bahas, ini tentang arus kas. Jadi pengen tahu perputarannya tuh gimana. Kalau misalnya teman-teman seperti saya nih, bisnisnya jual beli gitu kan ya. Ya udah, berarti yang dilihat apa? Oh, saya gimana prosesnya gitu, proses bisnis jual belinya seperti apa, terus tempo ke customer saya gimana, tempo saya ke supplier saya gimana. Jadi kan dari penganalisanya juga bisa melihat nih sebenarnya biasanya bisnisnya teman-teman ini perputarannya itu seberapa cepat sih. Dari seberapa cepat itu sebenarnya apa ya, kelayakan untuk mendapatkan pinjamannya berapa besar, itu bisa dilihat dari situ juga. Gitu. Itu kurang lebih tips and trick-nya lah ya untuk beberapa laporan financial statement-nya gitu. Boleh next. Oke, yang terakhir nih, ini seingat saya sih slide terakhir ya. Jadi gimana sih teknologi itu bisa bantu gitu, karena kan banyak banget ya tadi yang kita ngomong, harus dicatat lah, oh ya arus kasnya harus begini, harus tahu begini, harus tahu begitu, analisanya begini, harus benerin, harus nagih nih, piutang usahanya harus ditagihin, terus harus bayar, segala macam, banyak banget kan ya kerjaannya. Nah disinilah makanya ada peran teknologi untuk membantu semua proses akuntansi maupun pelaporan, hingga ini baru banget sih akan rilis, jadi kita juga akan ada untuk membantu teman-teman kalau memang butuh untuk tambahan modal usaha lah ya. Jadi yang tadi untuk revolving apa, teman-teman bisa nanti langsung mengajukan dari aplikasi sewaktu-waktu dibutuhkan.
Itu. Nah, untuk yang laporan, saya yakinlah teman-teman juga udah utilize apa yang ada di jurnal lah ya sekarang. Jadi untuk laporan, untuk penagihan piutang, segala macam udah pasti udah lebih lancar lah gitu. Itu sih teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol lah ya lebih jauh nanti di Q&A session, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan sekarang bisa juga tuh di-put di kolom Q&A ya. Udah ada beberapa tuh kayaknya masuk gitu. Sekian sih kalau untuk informasi sharing dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Nisa kali ya, Nis. Thank you. Oke, thank you Karya. Oh ya, sebelumnya ini kan tadi kita mau ada live demo ya dari Karya. Udah bisa kah untuk live demonya? Saya cek dulu ya. Maaf ya, ini kayaknya jaringannya tiba-tiba grogi gitu. Mendadak badan dari pagi nggak kenapa-napa. Saya coba dulu ya. Mungkin Nisa boleh bantu ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama teman-teman. Oke, nggak apa-apa Karya. Mungkin nanti aku akan coba nyampaikan informasi dulu ya nanti dari Karya untuk mempersiapkan live demonya. Karena tadi kebetulan juga ada nih teman-teman yang bertanya terkait dengan Mekari Capital. Oke, mungkin kita bisa langsung ke slide tentang informasi dari Mekari University. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya, mungkin sembari kita menunggu Karya, jadi terima kasih nih teman-teman saat ini sudah ada juga ya beberapa pertanyaan yang masuk di tab Q&A. Silakan teman-teman untuk lihat pertanyaannya dan juga masih bisa ya untuk menambahkan pertanyaan baru. Nah, sembari menunggu Karya, aku akan menyampaikan beberapa update nih terkait tentang Mekari Conference. Jadi teman-teman, Mekari Conference merupakan konferensi tahunan yang diadakan oleh Mekari, di mana tahun ini nantinya kita akan membahas topik seputar digital transformation yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Nah, tentunya kita akan mendengar dari berbagai lini industri nih, teman-teman. Nah, yang menariknya adalah pada tahun ini Mekari Conference 2022 akan diadakan secara offline, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang. Jadi udah kurang dari sebulan lagi ya, teman-teman, Mekari Conference akan diadakan. Boleh di next? Nah, mungkin teman-teman juga bisa nih untuk melihat teaser dari Mekari Conference 2022 yang akan aku putar yang akan aku putar saat ini. Boleh di-play videonya? Oke, itu dia teman-teman video teaser dari Mekari Conference 2022. Nah, bagi teman-teman yang tertarik nih untuk mengunjungi acara Mekari Conference, silakan daftar dan juga silakan dapatkan potongan khusus nih, khusus untuk teman-teman yang sudah menggunakan produk dari Mekari atau mungkin Mekari Journal. Nah, bagi teman-teman yang sudah merupakan user dari Mekari, teman-teman bisa mendapatkan harga khusus sebesar Rp275.000, yaitu dengan kunjungi, silakan teman-teman kunjungi linknya di bit.ly bit.ly/Mekari Conference-UD dan juga nanti teman-teman bisa masukkan unique code-nya yaitu USD 2036. Atau teman-teman juga bisa nih langsung klik link yang sudah di-share oleh rekan Mutia di kolom chat. Boleh di next? Oke, informasi berikutnya adalah saat ini ya kalau misalkan aku juga dengar sharing dari teman-teman pengguna jurnal lainnya, teman-teman masih ada nih yang bertanya terkait apakah di Mekari itu menyediakan program sertifikasi. Nah, saat ini dari Mekari University sudah menyediakan Journal Certification Program. Jadi dengan program sertifikasi ini, teman-teman bisa hands-on langsung dengan penggunaan jurnal yang didukung oleh studi kasus yang komprehensif, sehingga harapannya teman-teman bisa semakin mengoptimalkan penggunaan Mekari Journal untuk bisnis teman-teman. Silakan sampaikan ketertarikannya di feedback form kami di bit.ly/jf101-fd21. Nantinya dari Mekari University akan menghubungi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program ini. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah informasi terkait dengan produk training. Jadi dari Mekari University juga sudah menyediakan
Mekari Journal Industry Training. Jadi ini bisa disesuaikan dengan industri bisnis teman-teman. Oke, jadi teman-teman silakan sampaikan kebutuhannya melalui link yang nantinya akan di-share juga oleh rekan Mutia di kolom chat. Nantinya teman-teman di link tersebut bisa langsung book jadwal yang tersedia untuk mengikuti produk training jurnal. Boleh di next? Oke. Yang berikutnya adalah mengenai strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Jadi teman-teman dari Mekari University juga sudah memiliki online course. Online course yang bisa diakses secara gratis di unis.mekari.com. Atau jika lebih mudah, teman-teman juga bisa nih untuk langsung scan QR code yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Boleh di next? Oke, jadi teman-teman, aku ingatkan sekali lagi bahwa saat ini di tab Q&A itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, terkait dengan topik kita pada hari ini. Silakan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di tab Q&A, atau teman-teman juga bisa nih untuk upvote atau like pertanyaan yang sudah ada yang sekiranya menarik nih untuk kita bahas secara live. Oh ya, aku juga ingin mengingatkan, hingga akhir acara nanti, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang menarik dan juga paling banyak di-upvote, akan mendapatkan tiket Mekari Conference 2022 secara gratis. Nah, jadi menarik banget ya teman-teman, silakan sekalian kita berdiskusi dan teman-teman juga bisa nih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket Mekari Conference secara gratis. Silakan boleh disampaikan pertanyaan ya teman-teman. Boleh di next. Oke, mungkin kita akan coba back ke Karya lagi ya. Kira-kira dari Karya apakah sudah ready nih untuk live demo? Halo Karya. Oke, mungkin kita sembari menunggu Karya ya teman-teman. Jadi aku akan sampaikan lagi bahwa, oh ya, ada informasi menarik juga nih teman-teman. Jadi tadi aku sempat menyinggung ya, kalau misalkan saat ini di jurnal itu sudah ada grup komunitas nih teman-teman, yaitu Fintech One-on-One. Nah, di grup komunitas ini teman-teman bisa banget tuh untuk saling sharing, bertukar pikiran terkait dengan info-info bisnis, atau mungkin regulasi terbaru ya tentang perpajakan dan sebagainya dengan pengguna jurnal lainnya. Nah, teman-teman bisa banget nih untuk langsung bergabung dengan grup komunitas kita di Telegram melalui dengan mengisikan pada form feedback atau form yang akan di-share oleh rekan Mutia di kolom chat, yaitu di bit.ly/komunitasjurnal. Nah, silakan teman-teman langsung klik link yang sudah di-share nih oleh rekan Mutia. Nantinya teman-teman akan diarahkan untuk segera ya bergabung di grup komunitas kita di Telegram. Pastikan juga teman-teman sudah menginstal Telegramnya ya, teman-teman, dan sampai bertemu di komunitas. Oke, kita coba back ke Karya. Gimana Karya, kira-kira sudah bisa ready untuk demo? Mungkin kita lagi siapin, mungkin kita masuk ke Q&A dulu kali ya. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa, biar nanti kita info nih. Oke, mungkin kita coba jawab dulu ya pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Oh iya, saya lupa nyalain video. Oke, kalau gitu thank you ya Karya sebelumnya tadi presentasinya tentang strategi memaksimalkan modal usaha untuk perkembangan bisnis. Kalau misalkan sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman, kalau yang tadi aku recap juga ya, jadi memang cash flow ini sangat penting ya Kak untuk diperhatikan dalam bisnis. Karena juga cash flow ini bisa disebut jantung bisnis kita lah ya, gimana caranya nanti dari cash flow ini kita bisa nih untuk mengembangkan lah, atau mungkin jika ingin ekspansi dan sebagainya gitu ya, itu juga harus diperhatikan dari segi cash flow-nya gitu. Betul. Nah, mungkin ini bisa kita coba jawab dulu ya pertanyaan dari. Boleh. Maaf ya teman-teman, jadi agak keganggu sedikit karena teknis nih, nggak tahu mendadak. Ini aku coba jawab pertanyaan dari Pak Putra dari PT Galatia Expressindo. Ya. Cuma sebelumnya aku mau coba invite juga ya Pak Putranya. Boleh. Nah, kita bisa interaktif. Oke, halo, selamat siang Pak Putra. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo. Oke, halo Pak. Halo, selamat siang. Pak dari company apa dan domisilinya di mana nih Pak? Ya, saya Putra dari PT Galatia Expressindo, bergerak di bidang logistik, freight forwarding dan logistik. Domisilinya ada di daerah Cimanggis, Depok. Depok, dekat juga ya Pak ya.
Iya, kita udah pakai jurnal udah dari 3 tahun mungkin ya. Oh, udah lama juga ya Pak ya? Iya, kebetulan sangat support sekali ini untuk bisnis kita. Oke. So far gimana Pak penggunaan jurnalnya? Aman lah ya Pak? So far sih nggak ada masalah, cuma jurnal itu kan lebih ke ini ya, sebenarnya lebih ke produk ya, apa namanya, barang ya. Sedangkan kita kan bergerak di bidang jasa, mungkin nanti bisa diaplikasikan untuk jasa freight forwarding dan logistik, dan itu pasti banyak sekali ya akan peminatnya ya. Karena untuk saat ini itu untuk implementasi sistem financial untuk freight forwarding itu harganya cukup mahal. Gitu. Dan dengan adanya jurnal pasti akan lebih banyak orang yang akan pakai di dunia logistik, saya yakin. betul, benar banget tuh Pak. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin kita bisa coba jawab pertanyaan dari Pak Putra ya. Pak Putra, mungkin aku coba dulu, nanti kalau ada tambahan boleh ditambahkan ya, Pak. Oke, boleh. Pertanyaan seperti ini, Karya. Untuk invoice financing, biasanya lembaga keuangan akan mensurvei ke customer kita. Hal ini apa tidak berdampak pada reputabilitas perusahaan kita? Nah, mungkin dari Pak Putra ada tambahan atau gimana nih, Pak? Ya, itu sebenarnya pengalaman pribadi saya itu sebelumnya. Karena ada beberapa lembaga keuangan yang datang ke kami, mereka menawarkan untuk pinjaman dengan jaminan invoice. Nah, setelah saya coba telusuri itu semua, mereka minta untuk survei ke customer. Nah, sedangkan klien kita kan tidak hanya 1-2 ya. Dan kita kan cukup banyak. Dan rata-rata mereka pasti akan survei semuanya ketika kita jaminkan gitu. Karena kan nilai untuk invoicing-nya pun juga besar gitu. Nah, itu saya khawatir, sampai sekarang saya tidak putuskan hal itu karena saya khawatirnya hal ini akan berdampak pada reputabilitas perusahaan kita. Nah, orang akan melihatnya, loh, ini company-nya cash flow-nya bermasalah nih, saya besok nggak mau pakai itu lagi. Nah, hal itu Mbak Ria yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana ya mengatasi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya Mbak Ria. Iya, thank you Pak. Ini pertanyaan banyak juga sih sebenarnya, kadang masuk ke kita yang tadi ya, banyak orang yang worry lah ya, mau pinjam sebenarnya kan bukan pinjam buat konsumtif tapi buat produktif, tapi jadinya takut juga mungkin tadi lah ya, kan kita juga harus menjaga apa ya, citra kita lah ya perusahaan gitu juga ya di mata customer gitu. Nah, sebenarnya nih ya Pak ya, untuk verifikasi nggak ke semua customer Bapak sebenarnya. Jadi misalnya Bapak invoice-nya cuma satu atas satu customer gitu ya. Nah, nanti yang akan diverifikasi sebenarnya adalah terhadap si customer itu. Itu yang pertama sih, Pak. Tujuannya apa sebenarnya lembaga keuangan melakukan verifikasi ini? Sebenarnya pengen tahu, karena kan kita nggak tahu ya, Pak, ini mungkin di luaran ya, Pak ya. Mungkin kan ada juga yang melakukan mungkin fraud juga ya. Jadi bikin invoice palsu gitu ya, totalnya gede, let's say 5M gitu, terus mau pinjam kan nggak ada yang tahu gitu. Makanya lembaga keuangan berusaha untuk membuat SOP di mana butuh nih untuk memang verifikasi apakah invoice ini benar atau tidak. Tapi untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan sendiri, verifikasi ini pasti punya SOP tersendiri juga, Pak. Jadi sama lah ya, kayak mungkin kita menawarkan sesuatu atau mungkin kita menagih sesuatu, pasti ada SOP tertentu nih yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan ini. Jadi biasanya nih ya, verifikasinya itu akan mengatasnamakan perusahaan Bapak. Jadi seakan-akan mungkin, oh ini dari perusahaan, saya cuma mau ini aja sih, pengen tahu, bertanya, ini totalnya segini ya, bener ya, kayak gitu ya. Misalnya saya nih ya Pak ya, dari lembaga keuangan gitu, oh iya ini saya dari PT ABC gitu ya, bener nggak, ini invoice-nya kemarin saya dapat totalnya segini, apakah benar gitu ya misalnya. Terus nanti dari customer Bapak ngomong, oh iya benar, soalnya jatuh temponya per tanggal sekian, totalnya sekian, berarti itu kan sudah terverifikasi bahwa memang legit ya Pak ya, gitu. Jadi memang bukan kayak, oh saya dari contoh nih apa, saya dari apa gitu ya. ini customer Bapak punya ini nih mau ngajuin pinjaman, nggak kayak gitu sih Pak, karena memang ada menjaga kerahasiaan itu penting lah di bisnis ini, kayak gitu sih Pak. Iya, betul. Thank you Mbak Ria, thank you. Nanti mungkin saya akan inian. Boleh Pak, kita ready sih Pak, kalau memang butuh. Kadang klien-klien juga ada konsultasi dulu gitu ya, pengen tahu gitu kan, ya namanya kayak gini, decision-nya juga
ini apa namanya, butuh pemikiran juga ya, butuh dianalisa segala macam. Jadi kita juga ready sih kalau memang ada mau ngobrol kayak gini gitu ya, biar tahu juga gitu kan. Gitu sih. Menjawab nggak? Cukup menjawab nggak, Pak Putra? Oke, kira-kira dari Pak Putra apakah sudah terjawab? Oke, suaranya belum terdengar nih, Pak. Mungkin ini juga kayaknya jaringannya grogi juga tuh, bisa. Kayak hari ini semua kena masalah jaringan. Oke, mungkin nanti kita bisa di komen juga ya, Pak, di kolom chat, misalkan jika ada yang belum terjawab gitu. Nah, mungkin kita coba next ke pertanyaan selanjutnya ya, Karya. Boleh. Nah, ini kebetulan banget nih, Kak, bertanya tentang mekanisme Macquarie Capital. Nah, mungkin ini juga mewakili yang lain ya, karena tadi aku lihat ini juga di-upload oleh beberapa teman-teman di sini. Jadi ini ada pertanyaan PT Hasil Karya Sentra Pangan. Jadi pertanyaannya izin bertanya tentang Macquarie Capital untuk mekanismenya seperti apa ya. Nah, mungkin ini kebetulan karena kita sudah ready, bisa didemokan ya, Karya. Betul. Jadi ini minta bantuan tim yang buat demoin. Jadi ini sih tadi Bapak atau Ibu yang bertanya, maaf. Oh, ini kebetulan nggak ada namanya juga nih, Kak. Oh ya, dari perusahaan Hasil Karya Sentra Pangan ya. Oke, jadi mungkin Bapak atau Ibu memang kita akan launching nih Macquarie Capital ini melalui aplikasi yang ada di jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kayak satu menu gitu ya terkait dengan Macquarie Capital. Nah, fungsinya adalah untuk Bapak Ibu lebih memudahkan dalam proses pengajuan daripada pinjaman tadi ya untuk modal kerja Bapak Ibu. Nah, pertama yang akan kami launching adalah terkait dengan revolving loan. Jadi yang tadi ya, kalau by system nanti akan ready untuk dana standby. Jadi Bapak Ibu cukup sekali aja nih untuk dilakukan assessment. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan limit nih. Dari limit tersebut Bapak Ibu misalnya butuh bulan depan kelihatan nih dari cash flow kira-kira saya butuh nih bayar bayar untuk payable kit saya yang ini gitu ya, totalnya segini, totalnya 100 juta misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal request aja nih di sini by system untuk apply. Saya mau cairin dari limit saya itu kebetulan yang di sini sudah 1M ya harusnya, terus saya juga udah ambil per kemarin 100 juta gitu misalnya. Nah, itu mungkin butuh tambahan nih 100 juta lagi. Nah, itu Bapak Ibu as simple as tinggal untuk apply financing-nya. Nah, di situ bisa pilih nih, misalnya mau 100 juta lagi, tenornya saya butuhnya cuma 1 bulan gitu, soalnya cuman buat nutupin cash flow saya nih, gara-gara ada customer yang bayarnya udah bilang nih, bayarnya telat nih gitu ya. Nah, itu tinggal pilih aja tenornya di 1 bulan. Bapak Ibu bisa langsung nih ngelihat kalkulasinya juga di situ. Jadi kalau Bapak Ibu kayak, aduh kayaknya nggak dulu deh, saya mau mikir dulu gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak perlu dilanjutin prosesnya. Nggak perlu khawatir karena tadi limit standby-nya itu Bapak Ibu tidak dikenakan biaya, tapi Bapak Ibu akan dikenakan biaya ketika memang Bapak Ibu melakukan disbursement atau menarik ya limitnya. Jadi tadi saya punya standby limit 1M. Nah, 1M itu kalau selama saya tidak ngapa-ngapain gitu ya, itu nggak akan pernah dikenakan biaya ke Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tadi nih, saya mau ambil yang 100 juta, maka pada saat penarikan, nanti akan ada biaya disbursement lah ya, contohnya ada fee-nya, aplikasi fee, dan juga nanti akan dihitungkan nih, misalnya 1 bulan, jadi bunganya berapa. Jadi yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu pada saat jatuh tempo di bulan depan itu ditotalin berapa, itu tertulis juga di sini. Termasuk kapan harus bayarnya lah ya, jatuh temponya juga tertulis ada di aplikasi. Jadi nanti setelah itu, boleh turun Rika, sorry. Yes, nah itu Bapak Ibu bisa lihat ya, nanti ini akan masuk ke dalam saldo walletnya Macquarie Pay Bapak Ibu gitu ya. Nanti tinggal di-apply aja nih, kalau memang, ini udah oke nih, nanti tinggal apply, terus di-apply. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kak.
Ini masih demo akun ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi in progress. Nah, ini berarti step apa sih selanjutnya gitu ya? Step selanjutnya nanti kami akan mendisperskan nih requestan dari Bapak Ibu tanpa ada analisa kembali ya gitu ya. Jadi misalnya, oh ini 100 juta udah oke, akan didisperskan. Nanti kalau sudah didisperse, masuk ke rekening tadi ya, ke rekening. Jadi di Mekari karena sudah terkoneksi ekosistemnya secara finansial, kami juga punya satu fitur untuk pembayaran. Jadi bisa menerima dan juga mengirim pembayaran langsung dari jurnalnya gitu ya. Nanti akan masuk tuh Bapak Ibu ke, sebentar sekalian kita tunjukkan. Disbursement tadi 100 juta ketika sudah didisperskan oleh sistem, nanti akan masuk ke dalam wallet di Mekari Pay milik Bapak Ibu. Iya. Nanti akan masuk ke situ, terus Bapak Ibu, misal nih kayak tadi, oh mau langsung bayar ke bayar pembelian gitu ke vendor. Nah itu bisa aja langsung dari sini dikeluarkan dananya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kayak oh pindah lagi nih ke rekening ini, pindah lagi ke rekening ini, belum lagi kena biaya transfer segala macam. Nah ini semuanya sudah seamless diaturkan lah ya oleh sistem secara experience-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih efisien lagi lah menjalankan day-to-day operationalnya gitu. Jadi ini untuk contoh melakukan pembayaran ke vendor ya tadi ya misalnya. Gitu, nanti tinggal pay aja. Yes, nanti akan langsung berkurang dari saldonya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau, enggak deh saya pakainya mungkin bukan untuk pembayaran vendor gitu ya. Misalnya, oh saya pakainya saya mau nyewa ini nih, nyewa gedung baru gitu misalnya. Nah itu bisa tinggal di withdraw aja. Jadi dari wallet ini Bapak Ibu bisa langsung tarik untuk masukkan ke rekening perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Nah itu untuk proses disbursement-nya ya. Jadi uangnya itu dicairkannya, bagaimana caranya, kapan, dan juga akan masuk kemana. Selanjutnya adalah mungkin balik ke yang menu Mekari Capital mungkin ketika mungkin kalau Bapak Ibu bayar, oh mau repay nih, udah mau jatuh tempo, nanti kan Bapak Ibu akan dapat email notif ya untuk itu. Nanti tinggal klik yang titik 3 tadi, Rika. Nah itu Bapak Ibu tinggal pay aja. Ini kebetulan sebenarnya saya baru bikin tadi pagi ya, jadi jatuh temponya bulan depan, tapi anggap aja misalnya mau bayar gitu ya, nanti tinggal bayarkan saja lewat sini. Jadi nanti secara pembukuan di jurnal, bagusnya adalah pembukuan di jurnal juga otomatis. Jadi pada saat uang masuk ke dalam walletnya Mekari Pay, itu ada jurnal tuh, jurnal entry masuk ke dalam Mekari Pay. Terus nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran, berarti ada 2 komponen ya, pembayaran untuk pokok hutangnya sendiri, sama yang kedua adalah interest-nya. Nah itu nanti akan terjurnalkan juga langsung otomatis ke jurnalnya Bapak Ibu. Jadi secara pembukuan ini otomatis sudah akan rapi, karena biasanya kalau misalnya di luaran tuh ya, biasanya kadang lupa nih dimasukin tiba-tiba pada saat tutup buku, loh kok duit di cash and bank-nya berkurang gitu ya, tapi nggak ada pengeluaran gitu di pencatatannya. Nah itu sering juga tuh saya menemukan seperti itu. That's why makanya kita di jurnal pengen bisa langsung untuk mengintegrasikan lah ya dengan pembukuan dari Bapak Ibu sendiri gitu. Itu sih kurang lebih ya untuk proses sampai ke repayment-nya sih Bapak Ibu yang ada di Mekari Capital. Nah untuk proses assessment-nya sendiri tadi cukup sekali aja assessment. Nanti Bapak Ibu akan langsung mendapatkan limitnya di aplikasi. Jadi bisa di tracking langsung nih sama Bapak Ibu prosesnya sampai mana sih ini, apa ada dokumen yang kurang, kadang-kadang kan dokumennya kurang jelas gitu ya, atau mungkin aktenya ada yang kurang gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung monitoring dari dalam aplikasinya ini. Gitu. Itu untuk yang revolving ya. Nah ke depannya ini visi kami karena tadi ya kami pengen juga untuk membantu bisnis-bisnis berkembang juga bersama kami. Kedepannya kami juga akan menambahkan banyak nih produk-produk, tipe produk baru yang bisa langsung teman-teman akses di aplikasi. Kayak tadi nanti akan ada invoice financing, ada receivable
financing, bahkan mungkin nanti akan ada supply chain juga ke depannya gitu. Semoga bisa membantu ya mendapatkan gambaran nih terkait dengan prosesnya nanti seperti apa sih di dalam aplikasi jurnalnya teman-teman sendiri gitu. Oke, thank you Karya untuk penjelasannya terkait mekanisme dari Mekari Capital. Nah, mungkin sebelum kita coba next ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba undang tadi Bapak atau Ibu dari PT Hasil Karya. Halo, selamat siang Bapak Ibu, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, siang. Halo, siang Bu. Ibu dengan nama siapa dan dari mana asalnya? Perkenalkan, saya Elis dari PT Hasil Karya. Hai Ibu Elis. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kita ya. Oke, untuk pertanyaan terkait mekanisme Mekari Capital nih, kira-kira dari tadi yang udah didemokan tadi ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, tadi yang sudah didemokan sudah jelas, tapi boleh mau bertanya? Boleh Bu Elis. Nih, dari yang bunga yang kita tahu, Mekari Capital itu mulai dari 1,5% kan per bulan minimalnya. Jadi kayak batas bawahnya itu dimulai dari 1,5. Nah, nilai pinjamannya itu hingga, berarti itu batas atasnya 2M. Nah, mau tanya, kita mendapatkan 2M, jadi bunga ya batas atasnya untuk 2M itu berapa? Oh, oke. Jadi sebenarnya bergantung ya Bu ya. Ini kan range ya. Jadi pasti balik lagi nih Bu terhadap hasil assessment dari perusahaannya. Ibu juga bisa. Jadi kan mungkin 2M, tapi mungkin yang di-approve nggak sampai 2M gitu ya. Nah, pinjaman sendiri kalau tadi untuk yang revolving yang akan launching nih kita dalam waktu dekat ini di dalam menu jurnal itu maksimum di 1M. Jadi kalau untuk yang dana standby tadi lah ya jatuhnya itu akan maksimum yang bisa dikasih adalah 1M. Nah, untuk range-nya sendiri bunganya ya Bu ya itu sekitar 0,8 atau 0,9 ya saya lupa start range-nya ya untuk yang di bawah 1M tadi. Terus kalau untuk yang di atas itu misalnya butuh nih karena mau bayar invoice gitu ya, invoice-nya mau diagunin kayak tadi gitu ya, invoice-nya mau diagunin itu bisa misalnya invoice-nya nominalnya 2M gitu ya, berarti kan maksimum yang bisa dicairin itu 80% dari 2M tadi gitu ya, misalnya 1,8 contohnya, berarti nanti untuk perhitungan bunganya juga akan berbeda lagi nih Bu. Gitu. Nah, itu sekitar 0,6 atau 0,7 lah ya, itu yang sampai di batas 2M-nya gitu. Nah, kalau Ibu ada butuh untuk tahu nih, ini berapa sih kebutuhan berapa komponennya ya, komponen biayanya gimana gitu. Nah, itu kontak kita aja nggak apa-apa Bu, nanti kita akan bantu untuk berikan ininya ya Bu ya, simulasinya, biar Ibu ada gambarannya juga kan ya. Kalau kayak gini kan mungkin agak bingung ya, karena range gitu sih. Iya. Oke, mungkin aku ingin bantu tambahkan juga ya. Jadi Bu Elis, kalau misalkan memang ada keperluan nih untuk tahu, mungkin tadi ya yang dibilang karya simulasi lebih lanjut, itu bisa banget kita bantu Bu dari tim Mekari Capital. Nanti dari Bu Elis cukup sampaikan saja ketertarikannya di feedback form ya Bu Elis. Jadi nanti di sana ada pertanyaan terkait dengan Mekari Capital, itu bisa disampaikan di sana. Nanti next dari tim kami akan coba menghubungi Bu Elis lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup ini ya, Bu Elis. Nanti jika ada keperluan tambahan bisa disampaikan di feedback form ya, Bu Elis. Thank you ya Bu Elis. Nanti kalau ada pertanyaan apa, kita bisa lanjut juga nih Bu, ngobrol-ngobrol private kali ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke Kak. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, nah Karya kita coba jawab beberapa pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari, sebentar aku coba pilih. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Fitriani. Sebelum aku invite, mungkin aku coba bacakan pertanyaan dulu ya. Boleh. Ada pertanyaan nih Kak, jadi yang pertama adalah syarat untuk mengajukan Mekari Capital apa aja ya? Lalu yang kedua adalah untuk perusahaan yang masih loss, apakah bisa mengajukan ke Mekari Capital dengan sistem agunan invoice atau PO atau SPK? Nah, mungkin sebelum kita bantu jawab, aku coba undang juga ya Karya. Boleh.
Oke. Halo Ibu Rina, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, iya. Halo Ibu, boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana? Ya, perkenalkan saya Rina dari Mitra Talenta Group di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Oh, dekat ya Bu Rina. Oke, untuk pertanyaan apakah sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut Ibu Rina? Cukup sih, sudah cukup di ini kan ya, cukup jelas pertanyaannya. Oh, oke. Mungkin bisa dibantu jawab dulu ya, Karya. Boleh. Jadi mungkin jawab yang ini dulu ya Bu Rina ya. Syaratnya ya untuk ngajuin Makari Capital gitu. Jadi basically syaratnya sih 2 ya Bu ya. Jadi kita butuh namanya legalitas. Dokumen legalitas itu mencakup apa biasanya? Kalau misalnya dia PT CV. Jadi selain PT atau CV nih ya, mungkin ya rekan-rekan juga butuh tahu gitu ya. Kita juga bisa untuk memproses untuk yang personal. Jadi mungkin bisnisnya kayak saya nih yang tadi tuh kasusnya UMKM saya masih benar-benar belum ada badan hukum, jadi saya masih perorangan gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk mengajukan. Nah, legalitasnya mungkin agak berbeda, karena kalau personal kan lebih dikit ya, mungkin butuh KTP, NPWP aja gitu ya jatahnya. Sedangkan kalau yang PT, pasti kan PT didirikan kayak ada aktanya gitu ya Bu ya. Nah, itu akta pasti kita juga akan minta sih untuk kita lihat nih akta ini pengurusnya siapa aja gitu ya. Terus kita butuh juga nih identitas dari pengurusnya tadi. Itu untuk yang legalitasnya ya. Terus kalau ada tadi tuh misalnya ada akta perubahan modal, biasanya kan ke notaris gitu ya, ada keluar baru nih surat gitu. Nah itu kita juga butuhkan juga sih kalau ada perubahannya. Tapi kalau memang nggak ada, nggak perlu sih gitu. Itu untuk dokumen legalitas. Terus yang dokumen kedua yang kita butuhin terkait dengan laporan keuangannya nih Bu. Jadi yang tadi, makanya saya selalu wanti-wanti ya dari awal, kalau bisa nih teman-teman kita nggak tahu ya kapan kita harus butuh tambahan modal gitu kan istilahnya. Syukur-syukur kalau kita kuat modalnya gitu, tapi kalau memang kita butuh gitu one day, at least laporan-laporan kita secara finansial gitu, itu udah jauh lebih bagus. Seperti mungkin tadi laba rugi, financial statement-nya juga ya Bu ya, neracanya gitu ya. Sama mungkin statement. Jadi kita butuh tahu juga secara account statement-nya nih Bu, rekening ya, jatahnya rekening korannya gitu sih. Itu kurang lebih persyaratannya ada kebagi 2 itu sih. Dan alasannya kenapa gitu ya, kenapa kita butuh itu, kurang lebih tadi ya mungkin saya sudah informasikan juga ya Bu ya. Oke. Gitu. Itu udah cukup clear Bu untuk yang pertama? Cukup. Cukup ya, oke. Terus untuk yang kedua, mungkin ini juga banyak pertanyaan ya, karena ini dari laba rugi saya masih kelihatan loss nih ya perusahaannya. Bisa nggak sih saya ngajuin pinjaman gitu? Apa harus ada sistem agunan, segala macam. Nah itu sebenarnya loss pun sebenarnya kita masih bisa Bu, kalau Ibu nanya ya bisa apa enggak, bisa gitu. Karena kan mungkin loss-nya ada reason tertentu nih. Contoh yang tadi saya bilang, ternyata bisnis saya kehantam sama F&B gitu misalnya ya. Bisnis saya kehantam sama COVID nih bulan lalu. Udah parah banget gitu istilahnya. Tapi sebenarnya prospek bisnisnya, itu kan kita bisa lihat juga Bu. Sebelum-sebelumnya itu keuangannya gimana nih, bisnisnya growth-nya seberapa gede gitu. Terus itu histori pembayaran segala macamnya gimana. Ternyata masih bagus. Dan reasonnya itu cuman di periode tertentu aja nih yang turun karena reason dari COVID. Nah itu kita bisa jelasin Bu. Ketika kita bisa jelasin komitenya sendiri, kreditnya sendiri lah ya, analisnya sendiri itu bisa juga nih untuk kita memperjuangkan lah ya Bu ya, bahwa ini bisnisnya bagus, memang butuh modal segala macam. Jadi kalau bilang probabilitasnya itu masih bisa kok Bu kalau untuk yang loss gitu, asal memang kita lihat ya bisnisnya bagus, memang bagus. Tapi kalau memang bisnisnya yang tadi secara laporan keuangannya aja udah berantakan gitu ya Bu, loss-nya kenapa juga nggak tahu gitu kan, itu udah sulit sih untuk kita perjuangkan gitu. Berarti memang patokan awalnya dari laporan keuangan ya, jadi nggak betul. Jadi kalau dengan agunan yang invoice atau PSPK itu nggak bisa berarti ya? Bisa juga sih Bu kalau memang ada ini ya, tapi tetap akan dilihat juga tuh dari laporan keuangannya. Oke. Saya boleh nambah pertanyaan? Boleh Bu, silakan. Iya. Kebetulan kami kan pakai jurnal juga dan saat ini ada 2 model pembukuan dari PT yang sama. Oke. Udah berapa lama Bu? Sorry.
pakai jurnal? 3 tahun terakhir kayaknya. Oh, udah lama juga ya, baik. Jadi ada dua perusahaan ya, Bu ya? Pakai Satu jurnal perusahaan ya? tapi 2 satu akun. perusahaan. Jadi dua akun, oke. di tahun, kalau nggak salah di 2 tahun yang lalu itu kami sempat ada perubahan metode pembukuan. Jadi kalau kami kan jasa ya, jadi kalau di sistem yang pertama itu kami ketika invoicing baru akuin itu sebagai revenue, tapi kalau di yang cara yang kedua itu ketika kami memberikan jasa, kami udah akuin itu sebagai revenue, terlepas dari kapan invoice. Oke. Nah, kalau misalnya tadi patokannya laporan keuangan kan pasti dari 2 sisi model tipe laporan keuangan tadi ini kan pasti ada plus minus ya. Jadi mungkin di yang laporan yang A itu kami kelihatannya loss gitu, tapi mungkin di perusahaan yang B itu kami tetap loss tapi lebih bagus gitu. Nah, itu kalau boleh minta sarannya, misalnya nanti kami mau ngajuin Mekari Capital itu kami pakai yang mana nih? Yang lebih, maksudnya Mekari akan ngelihat dua-duanya atau gimana ya? Oke, tapi nama PT-nya 1 apa 2 nih, Bu? Soalnya kadang sama. Soalnya saya kadang nemuin 2 PT gitu kan. Jadi ya udah aja bagus gitu kan kalau 2 PT gitu ya. Enggak, kebetulan 1 tapi tadinya sih mau transisi ya. Jadi memang mau di tengah-tengah tengah jalan itu kita mau rubah sistemnya. Cuman ternyata kita masih ada kendala, jadi sekarang dua-duanya jalan nih gitu. Oke. Itu sebenarnya masih bisa dipertanggungjawabkan sih, Bu ya. Maksudnya tadi ya, the reason kenapa bisa ada perbedaan kayak gitu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pakai yang baru yang udah inilah ya, yang udah benernya itu nggak apa-apa sih, Bu. Nanti yang belakangnya kan pasti disubmit juga nih ya. Tapi kita bisa jelasin bahwa ini ada perbedaan karena memang belum dimigrasi nih, seharusnya pengakuannya seperti ini loh, kayak gitu sih. Gitu. Oke. Itu masih bisa, kalau masih 1 perusahaan kayak gitu sih, Bu. Tapi kalau 2 perusahaan, biasanya saya saranin untuk cari yang udah rapih, yang bagus ya, gitu ya, secara laporan. Itulah yang kita ajuin. Gitu. Oke. Siap. Sudah mengerti saya. Terima kasih banyak. Siap. Ntar kalau butuh apa, kontak kita juga nggak apa-apa sih, Bu. Untuk ini lagi, ngobrol lagi gitu ya, misalnya butuh. Ini kan butuh banyak ngobrol biasanya. Iya, betul. Boleh. Terima kasih banyak. Iya, thank you ya, Bu. Iya, dengan sangat Mbak Ria. Ingatkan untuk Bu Rina atau mungkin teman-teman lain, jika misalnya masih ada nih kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut ya terkait dengan Mekari Capital atau mungkin dengan jurnal lainnya, itu bisa banget teman-teman sampaikan ketertarikan atau kebutuhannya di feedback form kami, yaitu di bit.ly/jf101-fd21. Jadi nanti dari tim jurnal atau mungkin tim Mekari Capital bisa nih untuk menghubungi teman-teman lebih lanjut lagi ya, supaya kita bisa discuss juga nih. Oke. Mungkin sebelumnya aku akan menginfokan juga yang tadi aku lihat nih Karya, karena di kolom chat banyak juga nih yang bertanya apakah materinya akan bisa atau tidak. Nah ini bisa ya? Bisa. Nanti feedback formnya diisi aja, kalau nggak kan kita nggak tahu ya kirimnya kemana. Jadi teman-teman, jika teman-teman ini untuk dikirimkan materi, lalu juga nanti rekaman webinar beserta e-sertifikat, teman-teman bisa banget nih untuk langsung mengisikan alamat email dan juga nama lengkapnya di feedback form. Jadi pastikan saja teman-teman sudah mengisikan seluruh informasi di sana dengan benar, karena nantinya kita akan mengirimkan materi rekaman webinar dan juga e-sertifikatnya melalui alamat yang sudah didaftarkan di feedback form. Oke, kita coba lanjut ya Karya untuk pertanyaan berikutnya. Boleh. Terkait memang banyak kita yang bertanya tentang Mekari Capital nih. Jadi ini ada pertanyaan. Apakah mungkin aku rangkap jadi satu aja ya. Jadi pertanyaan adalah apakah Mekari Capital ini syariah friendly? Dan yang kedua adalah Mekari Capital ini bisa beri pinjaman sampai berapa ya dan bunganya di angka berapa? Oke, mungkin terkait hal ini bisa dibantu infokan lagi, Karya. Oke, jadi untuk pinjamannya ya, kalau yang tadi nih, kalau misalnya teman-teman tuh butuh untuk yang standby limit tadi, itu bisa sampai di angka 1M. Tapi kalau memang lebih butuh spesifik nih, PO financing, yang tadi tuh receivable financing, segala macam, itu bisa up to ke 2M. Gitu. Itu untuk plafonnya ya. Untuk tenornya sendiri mungkin kisi-kisi ini kita lebih ke arah short term loan jadi ya, jatuhnya ya short term productive loan. Jadi memang sampai di 12 bulan nih untuk tenornya ya. Gitu. Oke. Thank you Kak untuk informasinya. Nah, mungkin bisa nih Kak dijawab yang apakah Mekari Capital ini family ya nih Kak? Sorry, agak putus nih saya.
apakah Mekari Capital ini syariah friendly? Oh, syariah, oke. Jadi kalau yang sekarang nih Bapak Ibu memang masih konvensional kali ya kita bisa bilangnya ini untuk loan-nya. Jadi memang belum menerapkan mungkin kaidah-kaidah finansial yang disyariasi. Untuk yang sekarang ya Bapak Ibu, tapi nggak menutup kemungkinan lah ya nanti kayak bank aja kan mungkin awal-awal juga dia masih konvensional, lama-lama juga mungkin inilah ya masuk ke dalam syariah juga. Ini kita take note juga sih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Karya untuk penjelasannya. Mungkin juga nanti sama ya jika misalkan dari Bapak Ibu tertarik nih untuk diskusi lebih lanjut tentang Mekari Capital, itu bisa juga ya untuk disampaikan di feedback form. Karena nanti kita bisa nih untuk diskusi lebih lanjut dulu. Gitu. Betul. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahmanita. Mungkin aku coba invite juga ya Ibu Rahmanitanya jika ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Oh, kebetulan Ibu Rahmanitanya sudah tidak ada di room lagi nih. Mungkin kita bisa Bapak. Oke, jadi pertanyaan Mekari Capital ini apakah bisa untuk perusahaan jasa atau tidak? Nah, mungkin ini untuk penggunanya sih Kak, kira-kira apakah bisa cover, mungkin ada spesifikasinya atau mungkin gimana nih Kak untuk perusahaan? Oke. Kalau industri ya, spesifik industri sih sebenarnya nggak ada. Jadi jasa pun bisa ya. Jadi beberapa klien yang memang kita udah bantu juga nih selama ini, ada juga yang jasa, ada yang mungkin lebih kayak konstruksi kali ya, jatuhnya forwarder itu juga ada sih. Jadi kalau spesifik industri nggak ada batasan sih. Gitu. Cuman mungkin lebih ke arah, mungkin nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu kayak untuk kebutuhannya siapa. Jadi kita juga bisa mengarahkan itu lebih tepat kali ya. Oh, mungkin pakai produk ini aja nih untuk pinjamannya gitu ya, karena lebih cocok nih dengan kebutuhan ataupun nature bisnis dari perusahaan Bapak Ibu juga gitu. I see. Oke, semoga terjawab ya teman-teman mungkin yang juga mempunyai pertanyaan sama. Nah, mungkin ini kita coba jawab pertanyaan terakhir yang di tab Q&A nih, Karya. Jadi ini pertanyaan dari Bapak Surya. Mungkin aku mau coba invite dulu ya Pak Suryanya. Boleh. Nah, kita bisa discuss juga nih. Oke, halo, selamat siang Pak Surya. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo Pak Surya, bisa dinyalakan mikrofonnya? Unmute. Ya, halo sore. Oke, halo sore ya. Pak. Sore Mbak, kedengeran ya? Ya, sudah. Kedengeran Pak. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu saya mau tanya untuk Mekari Capitalnya. Mbak mau nanya, ya, mau discuss itu ya. Mekari Capitalnya sendiri, apakah selain produk short term lending, apakah dia juga ada venture capital ya? Jadi mungkin penyertaan modal ke perusahaan di dalamnya. Yes. Oke. Lebih venture capital sih sekarang belum ya Pak. Jadi memang yang tadi sih kita lebih ke short term productive loan ya jatuhnya ya, masih yang di bawah 12 bulan, dan untuk productive sih. Kalau untuk venture kita belum provide sih Pak sekarang gitu. Cuma mungkin nanti ke depannya nih kalau memang dari perusahaan klien-kliennya jurnal gitu ya ada banyak kebutuhan, mungkin kita bisa expand juga sih Pak ke situ untuk penyediaan visi lah ya gitu. Oh baik Mbak, ya karena kan otomatis Mekari Capitalnya sendiri kan udah bisa ngelihat laporan keuangannya perusahaan yang pengajuan ini kan, yang ngajuin pengajuan aplikasi ya. Betul. Kedepannya mungkin nanti kita akan mengarah juga lah ya Pak ke sana. Cuman yang sekarang memang yang akan launching itu memang lebih ke short term productive loan Pak jatuh. Baik. Terima kasih, Mbak. Ada pertanyaan lagi nggak, Pak? Oke, siap. Sementara itu dulu, ya. Siap. Oke, terima kasih. Thank you ya, Pak Surya. Terima kasih, Mbak Ria. Selamat sore. Sore. Oke, nah Karya kita udah berhasil nih menjawab pertanyaan di kolom tab Q&A. Nah, mungkin karena kita masih punya beberapa, ternyata sudah jam pukul 3 nih, Kak. Udah lewat ya? Iya, maaf. Udah lewat. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin tadi kan karena aku juga sempat kenal, kalau misalkan dari pertanyaan yang sudah masuk, bisa nih Kak untuk dipilih kira-kira 2 pertanyaan ya untuk kita bagikan di konferensi. Nah, mungkin langsung aja nih Kak, tadi kan kita udah discuss juga kira-kira menurut Karya
pertanyaan mana nih yang bisa kita kasih untuk tiket Mekari Conference-nya, Nisa? Oke, yang banyak di like mungkin tadi saya lihat yang ini ya, Bu Rina ya? Betul, Bu Rina banyak Bu Rina, betul. Bu Rina mungkin sama Pak Putra kali ya tadi ya. Yang pertama kali mengajukan pertanyaan ya, kalau nggak salah ya, Pak Putra. Betul. Oke, kalau gitu selamat Bu Rina dan Pak Putra, karena sudah kita akan mendapatkan tiket Mekari Conference di tanggal 11 Agustus nanti. Nah, jadi mungkin pastikan saja untuk Bu Rina dan Pak Putra bisa mengisikan datanya lagi ya. Feedback form ya, biar kami bisa kasih tiketnya, Bapak Ibu. Lebih lanjut ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Karya untuk sharingnya tadi seputar. Thank you, sayang, thank you. Dalam bisnis ya. Semoga apa yang ya. bisa nih diimplementasikan oleh teman-teman di bisnisnya masing-masing. Betul. Maaf ya teman-teman, agak ini jadinya terlewat tadi, terus banyak ini juga teknis issue. Nggak apa-apa. Nah, mungkin aku yang mengingatkan lagi ya, Karya bisa banget nih kalau misalkan teman-teman di sini masih tertarik nih untuk mendiskusikan lebih lanjut seputar Mekari Capital, itu bisa disampaikan di feedback form kami ya, Karya. Nantinya dari tim kami boleh. Lebih lanjut. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Karya. Semoga kita bisa bertemu di event berikutnya. Sehat selalu ya, Karya. Thank you semua teman-teman, sehat selalu. Saya izin lift ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah dari penghujung acara. Nah, sembari kita menutup webinar ini, aku akan menampilkan slide yang berisikan tentang feedback form ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mengisikan feedback formnya di link yang sudah di-share juga nih oleh rekan Mutia di kolom chat. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk untuk Bu Rina dan Pak Putra yang sudah mendapatkan tiket Mekari Conference secara gratis. Nantinya tim kami akan menghubungi lebih lanjut ya untuk terkait dengan untuk memberikan tiketnya. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin sembari aku akan coba share screen ya dengan ke slide yang ada informasi terkait dengan feedback form. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti webinar jurnal pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman silakan dipastikan sudah mengisikan feedback formnya dengan nama dan juga alamat email yang betul. Karena nantinya kami hanya akan mengirimkan materi dan juga rekaman webinarnya ke teman-teman yang sudah mengisikan feedback form saja. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, jadi nanti silakan isikan di bit.ly/gf101-sb21. Oke. Oh ya, aku ingin menginfokan juga, kalau misalkan teman-teman ya silakan dipantau terus nih untuk semua channel dari aplikasi jurnal juga, karena di besok di hari Kamis, dari tim Mekari Conference akan mengadakan flash sale nih teman-teman. Jadi harga Mekari Conference yang tadinya 500.000 sudah bisa didapatkan hanya dengan 129.000. Nah, jadi teman-teman silakan pantau terus aplikasi jurnalnya karena nantinya tim kami akan mengirimkan informasi atau pengumuman terkait dengan flash sale. Jadi silakan teman-teman bagi yang sudah menggunakan jurnal ya, khusus teman-teman yang merupakan user jurnal sudah bisa mengikuti flash sale tersebut. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih teman-teman untuk sesi diskusinya pada sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita bisa bertemu di event jurnal berikutnya. Mohon maaf untuk semua untuk kekurangan yang masih ada ya di webinar ini. Mohon sampaikan juga kritik dan juga sarannya di feedback form kami agar webinar jurnal ke depannya bisa semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan dan selamat mengisi feedback form dan selamat sore.